Novel Cincin Perintah Kaisar Naga bab ke 5251 hingga 5275 dengan judul mengesankan banyak orang. Selamat mendengarkan cerita novel ini. Cincin Perintah Kaisar Naga 5251 hingga 5175. Pelayan itu terus tersenyum. Tuan, ini sudah harga terendah. Informasi tentang olah dao jahat sulit diperoleh, dan kami mengambil risiko yang signifikan. Harga ini sangat wajar. Sentian mengerutkan kening. Meskipun ia telah menerima 1 juta batu abadi dari Zhao Tianyi, itu tetap jumlah yang cukup besar, dan ia tidak tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Bagaimana jika informasinya salah? Tanya Sentian. Kami di rumah informasi beroperasi dengan integritas dan tidak akan pernah menjual informasi palsu, pelayan itu meyakinkan. Jika informasinya salah, kami akan mengembalikan uangnya secara penuh. Sentian berpikir sejenak dan berkata, baiklah, saya akan mengambilnya. Ia mengeluarkan 1 juta batu abadi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pelayan itu. Tunggu sebentar, Ling Xue menghentikan Sentian, lalu menatap pelayan itu dan berkata, kami dari Sekte Pedang. Bisakah Anda memberi kami diskon? Bagi Ling Xue, 1 juta batu abadi ini adalah jumlah yang sangat besar. Para kultivator biasa mengandalkan batu abadi untuk kultivasi mereka, karena tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan sumber daya lain. Jika 1 juta ini diungkapkan kepada Sekte Pedang, kekuatan murid-murid mereka akan melonjak. Jadi Ling Xue mencoba mendapatkan diskon. Maaf, kami tidak bisa memberimu diskon meskipun Tuan Kota ada di sini. Kata pelayan itu dengan arogan. Kau, Ling Xue langsung geram dengan sikap pelayan itu. Baiklah, mari kita hitung. Sentian menghentikan Ling Xue. Pelayan itu mengambil batu-batu abadi, menghitungnya, dan menyerahkan sebuah catatan kepada Sentian. Cabang olah jalan jahat ada di lembah angin hitam di sebelah barat kota. Di sana dijaga ketat, jadi berhati-hatilah. Hu Mazi tercengang. Aku membeli informasi ini seharga 1 juta, dan hanya itu. Menurut Hu Mazi, informasi ini pasti diperoleh dengan bantuan para petinggi di gedung informasi, lalu dipanggil ke ruang rahasia, dan kemudian digeledah dengan cermat. Hanya sebuah catatan kecil, 1 juta batu abadi. Apa lagi yang kau inginkan? Apa aku harus tidur denganmu? Kau ingin informasi, aku akan memberikannya padamu. Pelayan itu memutar matanya dan berkata, kutu kupret. Hu Mazi sedikit marah. Jika dia tidak bertemu wanita seperti ini di kota suci pedang, di alam liar, Hu Mazi pasti sudah memberinya kesempatan untuk merasakan bajanya. Sentian mengambil catatan itu, membukanya, dan melihat lokasi lembah angin hitam. Dia menyimpan catatan itu, berkata, terima kasih, kepada pelayan, lalu meninggalkan gedung informasi bersama Hu Mazi dan Ling Xue. Sentian, apakah kita akan pergi ke lembah angin hitam sekarang? Tanya Hu Mazi. Tidak perlu terburu-buru. Sentian menggelengkan kepalanya. Lembah angin hitam dijaga ketat. Pergi ke sana sekarang sama saja dengan kematian. Ayo kita kembali dan bersiap, lalu pergi menyelidiki besok. Rasanya seperti membuang-buang 1 juta batu abadi. Ling Xue meratapi 1 juta batu abadi itu. Tidak sepadan. Pihak lain sudah jelas-jelas menyebutkan harganya, dan kami bersedia membelinya. Tidak ada paksaan. Sentian tersenyum tipis, tampak cukup berpikiran terbuka. Apakah kau ingin aku membawa beberapa murid Sekte Pedang bersamamu ke lembah angin hitam? Ling Xue bertanya. Tidak, kami hanya akan menyelidiki. Terlalu banyak orang akan merepotkan. Sentian menggelengkan kepalanya. Baiklah, hubungi aku jika ada sesuatu, kata Ling Xue, lalu pergi. Sentian dan Hu Mazi kembali ke penginapan. Sentian mengeluarkan catatan itu dan dengan saksama mempelajari lokasi lembah angin hitam. Hu Mazi terus menggambar jimat di sampingnya, bersiap untuk pertempuran. Keesokan paginya, Sentian dan Hu Mazi berganti pakaian dengan rapi, diam-diam meninggalkan penginapan, dan menuju lembah angin hitam di sebelah barat kota. Lembah angin hitam terletak 500 mil di sebelah barat kota Jiansheng. Ada angin hitam yang bertiup di sana sepanjang tahun. Lembah itu suram dan menakutkan, dan hanya sedikit orang yang berani mendekatinya. Setelah meninggalkan kota, keduanya berencana untuk menemukan Nan Batian. Dengan Nan Batian di sana, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun setelah mencari kemana-mana, keduanya tidak menemukan jejak Nan Batian. Mungkinkah dia pergi? Tanya Hu Mazi. Tidak, dia pasti menabrak sesuatu.
Ayo kita tinggalkan dia sendiri dan pergi sendiri. Sentian tahunan Batian tidak akan pergi sendiri. Ia masih percaya pada kesetiaannya. Sentian dan Humazi menuju jalur angin hitam. Lembah angin hitam tampak seperti sudut yang ditinggalkan oleh langit dan bumi, ditelan angin hitam pekat sepanjang tahun. Angin membawa pasir hitam halus, berderak di bebatuan dengan suara nyaring yang, dari jauh, terdengar seperti isak tangis jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersakayati. Di sisi pintu masuk lembah terdapat patung-patung batu hitam, tingginya hampir 3 meter, menyerupai yaksa yang ganas. Rongga mata mereka berkobar dengan api hijau redup, seolah-olah memelototi makhluk apapun yang mendekat. Patung-patung itu ditutupi bercak-bercak merah tua, dan dari dekat, tercium bau karat dan darah tengik, aroma bertahun-tahun takluk pada darah para kultivator. Dari pintu masuk lembah, dinding batu hitam curam, penuh retakan dalam tak berdasar, berembus menembus celah-celah, menciptakan siulan melengking yang terkadang menyerupai jeritan wanita, terkadang auman binatang buas. Menatap ke atas, langit tertunduk oleh awan hitam kelabu tebal, nyaris tak membiarkan secercah sinar matahari menembus. Yang terlihat hanyalah bebatuan bengkok yang tak terhitung jumlahnya, seperti cakar hantu yang terentang, menjulang tertiup angin di langit yang redup. Saat indera spiritual Sentian memasuki lembah, ia merasakan bau darah yang pekat, begitu pekat hingga seolah membeku. Bercampur dengan energi iblis, bau itu membentuk kabut kemerahan yang perlahan melayang di lembah. Tanahnya kosong dari vegetasi lembah yang biasa, hanya tanah coklat tua. Rasanya lembut saat disentuh, seperti spons yang berlumuran darah. Sesekali, kau akan menginjak benda tajam dan keras. Menunduk, kau akan menemukan tulang yang setengah patah. Jauh di dalam lembah, sekelompok bangunan menjulang tinggi, semuanya terbuat dari batu hitam, atapnya dilapisi genteng ungu tua, berkilauan menyeramkan diterpa angin kencang. Berceceran di ruang terbuka di antara bangunan-bangunan itu, berserakan berbagai senjata berkarat dan sisa-sisa pakaian yang tak dikenali. Angin meniup pakaian-pakaian itu seperti hantu, memperlihatkan tanah coklat tua di bawahnya. Itu sama sekali bukan tanah, melainkan lapisan darah tebal yang mengeras menjadi cangkang keras. Yang paling dingin, angin tidak hanya membawa suara kerikil yang berderak, tetapi juga suara samar mengunyah. Sesekali, jeritan teredam terdengar dari dalam gubuk batu, lalu teredam oleh hembusan angin, hanya menyisakan rintihan samar yang menghilang tertiup angin. Aura iblis di sini tak lagi murni dingin, melainkan membawa kualitas yang membakar dan haus darah. Setiap helai seakan tercabut dari genangan darah, melekat erat di kulit, membuat seseorang menggigil. Sentian dan Humazi bersembunyi di lembah yang jauh, berlindung di bawah bebatuan sambil menatap ke arah pintu masuk lembah. Lebih dari selusin kultivator iblis berbalut zirah hitam, dengan pedang tajam di tangan, mengamati sekeliling dengan mata waspada. Aura mereka setidaknya setara dengan dewa bumi tingkat 4 puncak, dan 2 dewa bumi tingkat 5 ada di antara mereka. Kehadiran mereka bermartabat dan teguh, jelas tak bisa dianggap remeh. Astaga, situasi ini bahkan lebih serius dari yang kita bayangkan, kata Humazi, suaranya rendah, sambil mengecap bibirnya. Hanya kita berdua, apalagi menjelajah, kita akan ketahuan begitu mendekati pintu masuk lembah. Sentian tetap diam, alisnya berkerut. Kesadaran ilahinya diam-diam terlepas, seperti jaring tak terlihat, perlahan meluas ke lembah angin hitam. Energi iblis di dalam lembah memang padat, tetapi sama sekali berbeda dari atmosfer dingin yang memurnikan jiwa yang ia bayangkan dari para kultivator iblis di Aula Dao Jahat. Energi iblis ini lebih ganas dan haus darah, membawa kualitas primal dan predator, seolah-olah terus-menerus mendambakan darah segar. Indera spiritualnya dengan hati-hati menghindari para kultivator iblis yang berpatroli dan mencoba menjelajah lebih dalam untuk melihat apakah ada tatanan ikonik dari Aula Dao Jahat. Namun, tepat ketika indera ilahinya mencapai tepi istana hitam di dalam lembah, niat membunuh yang ganas tiba-tiba menguncinya. Seseorang sedang memata-matai. Sebuah teriakan tajam menggema dari dalam lembah, diikuti oleh beberapa aura kuat yang membubung ke langit dengan kecepatan luar biasa, langsung menuju tempat persembunyian mereka. Oh tidak, kita ketahuan. Wajah Sentian menjadi gelap. Ia tiba-tiba menarik kembali indera ilahinya, menarik Humazi bersamanya dan berlari. Mundur. Hampir segera setelah mereka bergerak, beberapa cahaya iblis hitam legam menyambar lembah tempat mereka bersembunyi, menghancurkan batu-batu besar dan memenuhi udara dengan asap dan debu. Tangkap mereka, berani memata-matai di luar lembah angin hitam sama saja dengan mencari kematian.
Puluhan kultivator iblis menyerbu keluar dari lembah, dipimpin oleh seorang kultivator Earth Immortal tingkat 5. Wajahnya ganas, dan ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, menutup jarak di antara mereka dalam sekejap. Sentian dan Humazi tak berani berhenti, mereka memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal dan melesat menuju kota pedang suci. Para kultivator iblis di belakang mereka terus mengejar tanpa henti, melepaskan rentetan mantra ganas dan senjata tersembunyi, menempatkan mereka dalam bahaya. Kutu kupret ini, mereka sangat cepat. Humazi mengumpat sambil menghindar, berbalik dan melemparkan beberapa jimat, yang meledak menjadi semburan api, menghentikan sementara para pengejar. Sentian, yang dengan saksama merasakan kehadiran di belakangnya, terus-menerus menyesuaikan arahnya dan memanfaatkan medan untuk menghindari serangan. Diam-diam ia bersyukur pada dirinya sendiri karena tidak terburu-buru, kalau tidak, ia pasti sudah terkepung dan tak bisa melarikan diri. Mereka berdua berlari dengan ganas, mengandalkan pengetahuan mereka tentang arah kota pedang suci dan beberapa manuver mengelak Sentian yang cerdik di saat-saat genting. Akhirnya, setelah menderita beberapa luka ringan, mereka berhasil menerobos gerbang kota. Para kultivator iblis, yang tampaknya waspada terhadap gerbang, tidak berani memasuki wilayah kota, hanya mengumpat beberapa kali di luar kota sebelum pergi dengan gusar. Sentian dan Humazi bersandar di tembok kota, terengah-engah, badan mereka basah kuyup oleh keringat, wajah mereka masih diselimuti keterkejutan. "Sial, aku hampir jatuh di sana," kata Humazi dengan rasa takut yang masih tersisa, sambil menyeka debu dari wajahnya. Saat itu, sesosok yang familiar bergegas mendekat. Itu adalah Ling Sui. Melihat penampilan kedua pria itu yang menyedihkan, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. "Saudara Sen, Tuan Hu, bagaimana kalian bisa sampai seperti ini?" Sentian menarik napas dalam-dalam dan menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Wajah Ling Sui sedikit berubah setelah mendengar ini. "Aku senang kalian baik-baik saja. Ikutlah denganku, Tuan ingin bertemu denganmu." Keduanya mengikuti Ling Sui dan kembali ke halaman Mosen. Mosen sedang menyesap teh di meja batu. Melihat mereka masuk, ia meletakkan cangkirnya, melirik mereka, dan berkata dengan tenang, "Sepertinya kalian pergi ke lembah angin hitam." "Baik, senior," kata Sentian sambil membungkuk. "Hanya saja ada sesuatu yang salah di lembah angin hitam." Ia menceritakan semua temuannya kepada Mosen, termasuk perbedaan aura para kultivator iblis dari Aula Dao Jahat dan bagaimana mereka diburu setelah ditemukan. Mosen mengangguk, "Seperti dugaanku, lembah angin hitam tidak mungkin cabang dari Aula Dao Jahat." "Kenapa?" tanya Sentian. "Para kultivator iblis di lembah angin hitam berasal dari garis keturunan iblis darah. Metode kultivasi mereka mengandalkan menghisap darah kultivator lain untuk meningkatkan kemampuan mereka. Metode mereka brutal, tetapi sangat berbeda dari fokus Aula Dao Jahat pada pemurnian jiwa." Jelas Mosen. "Lagi pula, garis keturunan iblis darah itu kejam dan pendendam. Kau beruntung bisa lolos dari cengkeraman mereka. Jika kau benar-benar masuk, kau mungkin tidak akan bisa keluar." Sentian dan Humazi bertukar pandang, keduanya gemetar ketakutan sekaligus amarah yang meluap. "Jadi, kita ditipu oleh gedung informasi itu?" tanya Humazi dengan marah. 1 juta batu abadi itu hanya pertukaran berita palsu. Mosen melirik mereka dan mendesah, "Sudah kubilang sebelumnya bahwa informasi dari gedung informasi tidak selalu bisa diandalkan. Kalian harus mencari tahu sendiri. Kurasa mereka tahu kalian tidak mengenalku, dan mereka sangat ingin mendapatkan informasi itu, jadi mereka sengaja menggunakan berita lembah angin hitam untuk menipu kalian dan menghasilkan uang kotor." "Keterlaluan." Humazi menggebrak meja. "Ayo kita selesaikan masalah ini dengan mereka sekarang dan suruh mereka mengembalikan uangnya." Wajah Sentian juga sedingin es. 1 juta batu abadi memang masalah kecil, tetapi dipermainkan seperti ini sungguh tak tertahankan. "Senior, kami akan segera kembali." Setelah itu, ia dan Humazi berbalik dan menuju gedung informasi. "Guru, haruskah aku menghentikan kakak senior Sen?" tanya Ling Sui, menatap Mosen. "Tidak, biarkan mereka pergi. Setiap kegagalan adalah pelajaran," kata Mosen. Tak lama kemudian, Sentian dan Humazi kembali ke gedung informasi. Pelayan yang menyambut mereka masih berdiri di lobi. Melihat Sentian dan Humazi kembali, secercah kejutan melintas di wajahnya. Kemudian ia kembali menampilkan senyum profesionalnya, "Kedua tamuku, apakah ada hal lain yang kalian butuhkan?" "Pengembalian dana," kata Sentian langsung ke intinya, nadanya dingin.
Informasi yang kalian berikan kepada kami salah. Lembah angin hitam sama sekali bukan cabang dari Aula Dao Jahat. Senyum di wajah pelayan itu memudar, dan ia menggelengkan kepalanya. Tuan, menurut aturan gedung informasi kami, setelah informasi terjual, tidak dapat dikembalikan. Aturan yang tidak masuk akal. Teriak Humazi dengan marah, kalian menjual informasi palsu untuk menipu orang, dan kalian masih tidak mau pengembalian dana. Percaya atau tidak, saya akan merobohkan gedung kalian yang rusak. Pelayan itu tampaknya tidak takut pada para kader, dan berkata dengan nada tegas, Tuan, hargai diri kalian sendiri. Gedung informasi kami telah berdiri di kota Jiansheng selama bertahun-tahun dan memiliki aturannya sendiri. Kami hanya bertanggung jawab untuk menyediakan informasi. Informasi itu sendiri tidak benar atau salah. Itu adalah kesalahan penilaian kalian sendiri. Bagaimana kalian bisa menyalahkan kami? Kalian ingin pengembalian dana? Tidak mungkin. Kalian, Humazi sangat marah hingga hendak menyerang, tetapi ditahan oleh Sentian. Sentian menatap pelayan itu dengan tatapan sedingin es. Ia tahu bahwa bertindak di sini tidak akan memberinya hasil yang baik. Gedung informasi pasti memiliki dukungan di baliknya sehingga berani bertindak seperti ini. Bukankah kau bilang kalau informasinya salah, pengembalian uang penuh akan diberikan? Tanya Sentian. Apa aku sudah bilang? Kenapa aku tidak ingat? Coba tanya-tanya dan cari tahu kapan gedung informasi kita pernah mengembalikan uang itu. Kata pelayan itu dengan arogan. Kutu kupret, kau bilang begitu tapi tidak mengakuinya. Humazi sangat marah. Mata Sentian sedikit menyipit, dan ia sangat marah pada pelayan di depannya. Kau mau mengembalikannya atau tidak? Tanya Sentian dingin. Tidak, kata pelayan itu. Tuan Hu, kutu kupret dia sampai mati, kata Sentian kepada Humazi. Ketika Humazi mendengar ini, ia langsung menerkam pelayan itu seperti harimau lapar. Pelayan itu ingin melawan, tetapi langsung ditahan oleh Sentian. Pelayan ini hanyalah seorang alam abadi duniawi tingkat 4. Sentian dan Humazi mengejutkannya dan membuatnya tak bisa bergerak. Humazi meniduri pelayan itu seperti orang gila. Orang-orang yang lewat berhenti untuk menonton, hanya untuk mendengar jeritan pelayan itu, tak bisa melihat apa-apa. Hanya dalam waktu 10 menit, pelayan itu meninggal. Dibunuh oleh Humazi. Di dalam gedung informasi, badan pelayan itu ambruk ke tanah, darah perlahan merembes dari bawahnya, menodai lantai yang bersih menjadi merah. Para biksu yang berdiri di samping untuk menonton langsung gempar, terkesiap kaget. Gila, beraninya mereka membunuh orang di sini. Mereka dari gedung informasi. Apakah kedua orang ini sekarat? Lihat, penjaga gedung informasi ada di sini. Dengan beberapa teriakan marah, sekelompok orang dengan cepat muncul dari kedalaman gedung informasi. Memimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya berjubah brokat, wajahnya persegi, tetapi sekarang ekspresinya pucat pasi, matanya sedingin es. Ia menatap tajam Mahiat di tanah, lalu berbalik tajam ke arah Sentian dan Humazi. Aura kuat terpancar darinya, membekukan udara di sekitarnya. Di belakangnya mengikuti selusin penjaga yang tenang dan kalem, semuanya dengan tatapan tajam dan bersenjatakan berbagai macam senjata. Mereka langsung mengepung Sentian dan Humazi, membentuk lingkaran yang tak tertembus. Beraninya kau, pria parubaya itu menggertakkan gigi, suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Beraninya kau membunuh di siang bolong di gedung informasiku. Apa kau pikir gedung informasiku hanya untuk pamer? Humazi, yang tadinya dibutakan amarah, kini tenang. Melihat para penjaga di sekitarnya dan pria parubaya yang berwibawa itu, ia merasa sedikit takut, tetapi tetap teguh, dia pantas mati. Siapa yang menyuruh gedung informasimu menjual berita bohong dan masih berani menyangkalnya? Menjual berita bohong. Pria parubaya itu mensibir, matanya menyapu Mahiat pelayan di lantai, lalu menatap Sentian. Aturan gedung informasiku selalu menetapkan harga dengan jelas dan tidak pernah menipu siapapun. Tapi kau membunuhku begitu saja saat pertama kali muncul ketidaksetujuan. Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan gedung informasi ini. Sentian melangkah maju dan berdiri di depan Humazi. Ia menatap pria parubaya itu dengan tenang dan berkata perlahan, penjelasan. Kami memang bisa memberimu penjelasan. Kami menghabiskan 1 juta batu abadi darimu untuk membeli informasi tentang Aula cabang Aula Dao Jahat. Kau, orang-orang itu mengarahkan kami ke lembah angin hitam, mengklaim bahwa itu adalah cabang dari Aula Jalan Jahat. Namun,
Sebenarnya, lembah angin hitam adalah wilayah garis keturunan iblis darah dan tidak ada hubungannya dengan aula jalan jahat. Kami pergi untuk menyelidiki dan hampir mati di tangan iblis darah. Kami kembali untuk berdebat dan menuntut pengembalian batu abadi, tetapi pelayanmu tidak hanya menolak untuk mengakuinya, tetapi juga sombong dan membuat segala macam alasan. Apakah ini salah kami? Suaranya tidak keras, tetapi bergema jelas di seluruh aula, terdengar jelas oleh para biksu di sekitarnya, dan banyak dari mereka menatap pria parubaya itu dengan sedikit terkejut. Wajah pria parubaya itu sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka alasannya akan seperti ini, tetapi dia tetap membantah, omong kosong. Informasi yang diberikan oleh gedung informasi saya sudah diverifikasi, bagaimana mungkin itu salah? Pasti salah penilaian Anda sendiri bahwa Anda keliru menjadikan lembah angin hitam sebagai target, tetapi sekarang Anda ingin menyalahkan kami dan bahkan melakukan pembunuhan. Ini benar-benar keterlaluan. Salah penilaian. Tatapan Sentian berubah dingin, orang-orang Anda bersumpah saat itu bahwa informasi itu benar-benar dapat diandalkan, dan jika ada kesalahan, pengembalian dana penuh akan dilakukan. Sekarang karena ada kesalahan, Anda tidak hanya tidak akan mengembalikan uang, tetapi Anda juga akan mengingkarinya. Apakah ini aturan gedung informasi Anda? Jangan membingungkan penonton di sini. Pria parubaya itu berkata dengan tegas, membunuh seseorang berarti membayar dengan nyawamu, itu wajar. Apapun alasanmu, jika kau membunuh seseorang dari gedung informasiku, kau harus membayar harganya. Katakan, siapa kau? Berani membuat onar di gedung informasiku? Apa kau tidak punya guru senior di belakangmu untuk mendisiplinkanmu? Dia jelas ingin tahu asal-usul Sentian dan dua lainnya. Jika mereka mudah tersinggung, dia harus berurusan dengan mereka dengan baik hari ini. Jika mereka memiliki latar belakang, dia juga akan mempertimbangkannya. Sentian berkata dengan tenang, aku murid Sekte Pedang, Sentian. Sekte Pedang. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Sekte Pedang cukup terkenal di kota Pedang Suci, tetapi tampaknya itu tidak cukup untuk mengintimidasinya. Dia mendengus dingin, memangnya kenapa kalau mereka murid Sekte Pedang? Di kota Pedang Suci, bukan giliran Sekte Pedang yang mengamuk. Humazi tak kuasa menahan diri untuk berkata, kau tahu, Sentian bukan murid Sekte Pedang biasa. Pria parubaya itu mengabaikan Humazi dan menatap Sentian. Beraninya seorang murid Sekte Pedang begitu lancang. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan tahu tempatmu. Secercah ketidakberdayaan terpancar di mata Sentian. Ia tidak menyangka reputasi Sekte Pedang akan begitu berguna. Namun, melihat pihak lain akan bertindak, Sentian tidak ingin menjadikan gedung informasi musuh. Namun, tiba-tiba seseorang muncul di benaknya. Itu Zhao Tianyi, pria yang kutemui di gerbang kota. Pria ini pernah bilang kalau aku punya masalah, dia kakakku. Bukankah sekarang saat yang tepat untuk memanggil Zhao Tianyi? Maka, Sentian perlahan mengucapkan sebuah nama, Zhao Tianyi, kau kenal dia? Zhao Tianyi. Wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah saat nama itu disebut, sekilas ketakutan terpancar di matanya. Zhao Tianyi adalah seorang pembuat onar terkenal di kota Jiansheng dan sekitarnya. Mengandalkan ayahnya, penguasa Yuseng, ia bertindak arogan dan mendominasi, dengan kekuatan yang luar biasa. Pasukan biasa tidak berani memprovokasinya. Melihat perubahan ekspresi pria parubaya itu, Sentian mengerti dan melanjutkan, Zhao Tianyi dan aku bersaudara. Menurutmu apa yang akan dia lakukan jika dia tahu aku telah disakayeti olehmu? Wajah pria parubaya itu berubah. Dia memang agak takut pada Zhao Tianyi, tetapi gedung informasi telah beroperasi di kota Jiansheng selama bertahun-tahun dan memiliki dukungan yang kuat. Jika dia membiarkan Sentian dan yang lainnya pergi begitu saja, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Dia menggertakkan gigi dan berkata dengan keras kepala, kalaupun kau kenal Zhao Tianyi, memangnya kenapa? Ini kota Pedang Suci, bukan wilayah ayahnya. Membunuh seseorang berarti membayar dengan nyawamu, dan berutang berarti membayarnya kembali. Kau telah membunuh seseorang, jadi kau harus tetap di sini. Pertahankan nyawamu, atau bayarlah batu abadi yang cukup sebagai kompensasi. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Dia jelas ingin menghindari menyinggung Zhao Tianyi terlalu banyak sekaligus menyelamatkan mukanya, jadi dia menuntut kompensasi. Sentian menatapnya dan berkata perlahan, akan kukatakan lagi, aku adik Zhao Tianyi. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu hari ini,
kembalikan 1 juta batu abadi itu dan minta maaf, mungkin masalah ini bisa dihentikan. Kalau tidak, ketika kakak tertuaku datang, apalagi ganti rugi, aku khawatir kau tidak akan bisa mempertahankan gedung informasi ini. Dia pemarah dan bahkan mungkin akan merobohkan gedungmu yang rusak. Kau berani mengancamku. Pria parubaya itu geram mendengar kata-kata Sentian. Ia merasa Sentian memanfaatkan Zhao Tianyi untuk menakut-nakutinya. Jika ia benar-benar takut, bukankah ia akan terlihat terlalu pengecut? Ia tertawa terbahak-bahak, Zhao Tianyi. Dia bukan siapa-siapa. Apa kau benar-benar berpikir gedung informasiku terintimidasi? Belum lagi dia tidak datang, kalaupun dia datang, kau tidak akan mudah hari ini. Begitu ia selesai berbicara, sebuah suara arogan dan mendominasi terdengar dari luar gedung informasi. Siapa bilang aku bukan siapa-siapa? Lawan aku. Sebelum kata-kata itu terucap, sesosok badan menyerbu seperti badai. Sosok itu adalah Zhao Tianyi. Di belakangnya ada beberapa pengikut, semuanya agresif. Zhao Tianyi sekilas melihat Sentian dan Humazi yang terkepung, dan melihat mahiat-mahiat di tanah. Ia tersenyum dingin, apa urusanku saat itu? Bukankah itu hanya membunuh seorang pelayan kecilmu? Beraninya kau membuat masalah bagi adikku di gedung informasi. Zhao Tianyi langsung menghampiri Sentian dan menepuk pundaknya, adik kecil, kau baik-baik saja. Siapapun yang berani menindasmu, akan kuhancurkan dia. Pria parubaya itu melihat bahwa Zhao Tianyi benar-benar datang, wajahnya langsung memucat, dan kesombongannya lenyap. Ia tergagap, Zhao, Tuan Muda Zhao, kenapa kau di sini? Zhao Tianyi meliriknya, jika aku tidak datang, bukankah adikku akan ditindas sampai mati olehmu, guguk? Apa kau baru saja bilang aku kentut? Pria parubaya itu buru-buru menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya, tidak. Bukan itu yang kukatakan, Tuan Muda Zhao, kau salah dengar, beraninya aku mengatakan itu tentangmu. Omong kosong, seorang antek di belakang Zhao Tianyi berteriak, kami mendengarnya dengan jelas di luar tadi. Kaulah, orang tua, yang mengatakannya. Zhao Tianyi melangkah maju, melotot tajam ke arah pria parubaya itu. Kau berani tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kurasa kau tidak bisa menyimpan informasi ini. Sebelum selesai berbicara, ia tiba-tiba menyerang secepat kilat, menamparkan dada pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan bunyi gedebuk pelan, ia terpental mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding. Ia memuntahkan darah dan jelas-jelas meninggial. Para penjaga yang mengelilingi gedung informasi memucat ketakutan. Mereka mencoba maju, tetapi kehadiran Zhao Tianyi yang mengesankan membuat mereka takut, mencegah mereka bergerak. Zhao Tianyi bertepuk tangan dan berseru dengan arogan, masih ada yang membangkang. Beginilah akibatnya jika berani menyentuh adikku. Hari ini, aku akan merobohkan gedung kumuh ini. Mari kita lihat siapa yang berani begitu. Buta, Sentian juga tercengang oleh arogansi Zhao Tianyi. Pria ini bahkan lebih sok daripada dirinya sendiri. Pergi, Zhao Tianyi melambaikan tangannya, hendak memanggil anak buahnya untuk mulai menghancurkan gedung itu. Tepat saat itu, sebuah suara menyeramkan menggema dari kedalaman gedung informasi, sombong sekali. Beraninya kau bertindak liar di gedung informasiku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak ada? Saat suara itu terdengar, seorang wanita gemuk perlahan muncul. Badannya gemuk, wajahnya penuh lemak, fitur wajahnya yang terhimpit, membuatnya tampak sangat jelek, membuatnya sulit untuk berpaling. Namun, aura yang dipancarkannya sangat kuat, menunjukkan tingkat kultivasi seorang dewa bumi tingkat 7. Zhao Tianyi mengangkat alisnya ketika melihat wanita itu. Siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusan kakek Zhaomu. Wanita gemuk itu mensibir, aku pemilik gedung informasi ini, yang dikenal sebagai wanita gemuk. Zhao Tianyi, ayahmu adalah penguasa kota Yuseng. Beraninya kau begitu lancang di kota suci pedangku. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang bisa mengendalikanmu? Zhao Tianyi berkata dengan nada menghina, dasar orang aneh jelek, beraninya kau berteriak di sini. Ayahku adalah penguasa kota, beraninya kau menyentuhku. Percaya atau tidak, ayahku akan memimpin pasukannya untuk merobohkan gedung kumuhmu ini. Penguasa kota, secercah sarkasme terpancar di mata wanita gemuk itu. Di mataku, tidak ada penguasa kota yang baik. Bahkan jika ayahmu datang, aku akan menghajarnya. Begitu. Selesai berbicara, wanita gemuk itu bergerak. Meskipun gemuk, kecepatannya sama sekali tidak lambat.
Bagai bola daging, ia menyerbu ke arah Zhao Tianyi. Wajah Zhao Tianyi berubah, dan ia segera mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk melawan. Namun, tingkat kultivasinya hanya tingkat kelima alam abadi duniawi, jauh lebih rendah daripada wanita gemuk itu, dan ia bukan tandingannya. Hanya terdengar beberapa suara bang-bang-bang yang teredam, dan Zhao Tianyi mundur berulang kali, dipukul berulang kali, dan menjerit kesakitan. Setelah beberapa gerakan, ia ditendang di dada oleh wanita gemuk itu, terpental mundur dan jatuh tersungkur ke tanah, memuntahkan darah dan sekarat, jelas dipukuli hingga setengah mati. Wanita gemuk itu menghampirinya, mengangkatnya seperti ayam, dan melemparkannya keluar dari pintu gedung informasi, sambil berkata dengan dingin, "Kembalilah dan beritahu ayahmu bahwa jika kau berani membuat masalah lain kali, itu tidak akan mudah." Setelah berurusan dengan Zhao Tianyi, wanita gemuk itu berbalik dan menatap Sentian dan Humazi dengan tatapan berbisa. Dia berkata dengan nada sinis, "Kita sudah berurusan dengan satu orang bodoh, sekarang giliranmu. Kau sudah membunuh orang-orang gedung informasiku dan masih ingin orang lain membantu. Naif sekali." Humazi begitu ketakutan hingga kakinya sedikit lemas. Wanita gemuk itu terlalu kuat. Bahkan Zhao Tianyi pun mudah terluka. Mereka berdua mungkin bukan tandingannya. Namun, Sentian tampak tenang, memegang pedang erat-erat, siap menghadapi serangan wanita gemuk itu kapan saja. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menghindari pertempuran ini hari ini. Wanita gemuk itu menatap Sentian, dengan senyum kejam di bibirnya, "Bukankah kau tadi banyak bicara? Kenapa kau diam saja?" Murid Sekte Pedang, Saudara Zhao Tianyi. Di hadapanku, mereka semua tak berguna. Apa kau siap membayar dengan nyawamu? Dia berjalan menuju Sentian selangkah demi selangkah, aura di badannya semakin kuat, dan udara di seluruh aula tampak membeku, membuatnya sulit bernapas. Para biksu di sekitar menahan napas, menyaksikan adegan menegangkan ini, bertanya-tanya apakah Sentian dan yang lainnya bisa lolos dari bencana ini. Sosok wanita gemuk itu mendekat bagai hantu, dengan tekanan agung dari alam abadi bumi tingkat ke-7. Udara seakan terhimpit oleh serangannya, menimbulkan suara rintihan. Tangannya yang montok, yang telah berubah menjadi seukuran kipas daun palem, menghantam tepat ke wajah Sentian, hembusan angin memancar darinya. Gerakannya sederhana dan lugas, namun mengandung kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan logam dan batu. "Kau mencari kematian." Mata Sentian berkilat dingin, dan energi spiritualnya bersirkulasi tanpa henti. Aura seorang Luz Immortal Realm tingkat 7 tiba-tiba membumbung tinggi. Ia tahu celah di antara alam mereka adalah jurang, tetapi kini tak ada jalan mundur. Hanya pertarungan sampai mati yang tersisa. Ia mengayunkan pedang pembunuh naganya, kilatan cahaya pedang yang menyilaukan bagaikan meteor yang menembus malam, menebas telapak tangan besar wanita gemuk itu. Serangan ini memusatkan seluruh energi dan jiwanya, kekuatannya menusuk dan membawa tekad yang tak tergoyahkan. Seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Bibir wanita gemuk itu melengkung jijik. Telapak tangannya, seperti kipas daun palem, bahkan tak bergeming, melainkan menghantam langsung ke arah cahaya pedang. Bang! Pedang dan telapak tangan beradu dengan raungan yang memekakkan telinga. Gelombang udara dahsyat menyebar dari mereka berdua. Ekspresi para kultivator di sekitarnya berubah, dan mereka buru-buru mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk melawan. Beberapa kultivator yang kurang mahir bahkan terkejut dan mundur berulang kali, wajah mereka dipenuhi kengerian. Sentian merasakan kekuatan dahsyat seperti gelombang pasang yang berasal dari pedang. Lengannya langsung mati rasa, buku-buku jarinya retak, dan darah mengucur deras. Ia merasa seperti ditabrak monster berkecepatan tinggi. Ia mundur puluhan langkah sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri. Rasa amis dan manis menjalar di tenggorokannya, dan ia hampir memuntahkan darah, tetapi ia memaksanya kembali. "Hanya itu yang bisa kau lakukan." Wanita gemuk itu mensibir, dan serangannya terus berlanjut tanpa henti. Dalam sekejap, ia mendekati Sentian lagi, dan telapak tangannya yang lain menyapu dengan suara siulan, berniat membunuh Sentian dengan satu pukulan. Para kultivator di sekitarnya berseru, anak muda ini dalam masalah. Bagaimana mungkin seorang dewa bumi tingkat ke-7 mampu menahan kekuatan seorang dewa lepas? Sayang sekali, dia memang tangguh, tapi perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Mata Humazi berkilat cemas. Ia mencoba maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh beberapa penjaga gedung informasi. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika telapak tangan besar si gendut hendak mendarat di Sentian, meraung frustrasi.
Di saat kritis ini, kilatan kegilaan melintas di mata Sentian. Alih-alih mundur, ia malah maju, memutar badannya untuk menghindari titik vital. Di saat yang sama, pedang pembunuh naga di tangannya, bagaikan ular roh yang muncul dari gua, menusuk ketiak si gendut dengan sudut yang luar biasa. Serangan itu sangat licik, bahkan dengan risiko melukai musuh. Si gendut jelas tidak menyangka keganasan Sentian. Keterkejutan terpancar di matanya. Ia mencoba menangkis dengan telapak tangannya, tetapi sudah terlambat, jadi ia hanya bisa memutar badannya. Swiss, pedang itu berkilat. Meskipun meleset dari titik vital, pedang itu tetap melukai lengan wanita gemuk itu, membuat darah mengucur deras. Kau cari Mahtei. Wanita gemuk itu murka. Seorang kultivator tingkat 7 di alam abadi Sanxian tak hanya menangkis dua serangannya, tetapi juga melukainya. Sungguh penghinaan yang luar biasa. Dengan raungan, serangannya semakin intensif. Telapak tangannya beterbangan, menghalangi semua jalur pelarian Sentian. Setiap serangan membawa kekuatan penghancur. Sentian menggertakkan gigi, mengandalkan kelincahan dan tekadnya yang kuat untuk menahan rentetan serangan wanita gemuk itu. Luka-luka baru terus terbentuk di badannya, darah membasahi pakaiannya. Ia tampak acak-acakan, tetapi matanya semakin cerah, memancarkan semangat pantang menyerah. Klang, 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 suara benturan senjata terus terdengar. Setiap benturan membuat darah Sentian berdesir, memperparah lukaannya. Namun ia selalu menemukan secercah harapan dalam situasi putus asa itu dan bertahan. 1, 2, 3, 10 jurus. Sentian berhasil bertahan melawan si gendut selama 10 jurus. Hasil ini mengejutkan semua orang, termasuk para penjaga gedung informasi. Tak seorang pun dari mereka menyangka seorang kultivator tingkat 7 di alam abadi lepas mampu bertahan begitu lama melawan seorang master bangunan abadi bumi tingkat 7. Ini di luar pemahaman mereka. Ini, bagaimana mungkin, seorang Luz Immortal tingkat 7, mampu melawan Earth Immortal tingkat 7 selama 10 jurus tanpa terkalahkan. Anak ini monster. Mengerikan sekali. Dengan ketangguhan dan kemampuan bertarung seperti itu, masa depannya tak terbatas. Suara riuh rendah semakin keras, dan tatapan mata yang tertuju pada Sentian dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Jurus ke-11. Telapak tangan besar wanita gemuk itu akhirnya menembus pertahanan Sentian, menghantam dadanya dengan keras. Puff! Sentian terhantam keras, darah menyembur keluar. Badannya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding dengan keras dan meluncur turun, hidup atau matinya tak menentu. Saudara Sen, mata Humazi memerah, dan ia menjerit pilu. Ia berjuang mati-matian untuk maju, tetapi ditahan oleh para penjaga. Wanita gemuk itu terengah-engah, menatap Sentian yang tersungkur, tatapannya penuh kekhawatiran. Ia tak menyangka akan bersusah payah mengalahkan Luz Immortal peringkat 7, dan dilukai olehnya, yang membuat ekspresinya semakin buruk. Ia melangkah ke arah Sentian, jelas berniat membunuhnya sekali untuk selamanya. Pada saat itu, sebuah suara memerintah terdengar dari luar gedung informasi, berhenti. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sekelompok kultivator berpakaian sekte pedang masuk dengan cepat, dipimpin oleh Mo Sen. Ling Xue mengikutinya, dan saat melihat Sentian terbaring di tanah, wajahnya memucat. Tatapan Mo Sen menyapu seluruh ruangan, memperhatikan Fatih yang terluka. Sentian terbaring di tanah, hidup atau matinya tak menentu, dan kekacauan di sekitarnya. Tatapannya langsung berubah dingin. Tuan Fatih, kau sangat arogan. Suara Mo Sen tenang, namun mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Beraninya aku, seorang murid sekte pedang, diperlakukan seperti ini di gedung informasimu. Wajah Fatih sedikit memucat saat melihat Mo Sen. Ia tentu pernah mendengar tentang reputasi Mo Sen, dia adalah salah satu master terbaik sekte pedang, dengan kekuatan yang tak terduga. Meskipun keduanya berada di alam abadi bumi, dia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkannya. Namun, dengan keunggulan yang kini ada di genggamannya, dia tentu saja tidak akan menunjukkan kelemahan apapun. Rekan Taois Mo Sen, muridmu melakukan pembunuhan di gedung informasiku. Apa salahnya aku memberinya pelajaran? Tanya wanita gemuk itu dingin. Pembunuhan, Mo Sen mendengus. Aku yakin pasti ada alasannya. Meskipun muridku masih muda, dia bukan tipe orang yang akan membunuh orang tak bersalah. Kurasa lebih baik lupakan saja masalah ini. Sekte pedangku bersedia mengganti kerugian gedung informasimu. Bagaimana kalau 10.000 batu abadi? Dia tidak ingin membesar-besarkannya. Lagi pula,
Ini gedung informasi, bukan wilayah sekte pedang. Mendengar ini, bibir wanita gemuk itu melengkung sinis. Rekan Daoismo Sen, apa kau memperlakukan pengemis seperti ini? Yang hilang dari gedung informasiku bukan hanya seorang pelayan, tapi reputasi kami. 10.000 batu abadi, tidak cukup. Lalu berapa yang diinginkan pemilik gedung? Tanya Mo Sen dengan sabar. 1 juta batu abadi, seru wanita gemuk itu. Lagi pula, jika anak ini bersujud dan mengakui kesalahannya, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawanya. Kau keterlaluan, geram Ling Sui. Sentian sudah dipukuli habis-habisan, namun wanita gemuk itu masih mengajukan permintaan yang begitu berlebihan. Wajah Mo Sen menjadi muram. Apakah pemilik gedung ini bertekad untuk memusuhi sekte pedang kita? Lalu kenapa wanita gemuk itu tak kenal takut? Rekan Daoismo Sen, jangan berpikir bahwa hanya karena sekte pedangmu terkenal, gedung informasi kami takut padamu. Hari ini, lakukan apa yang kukatakan, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Oke, bagus sekali. Mo Sen mengangguk, tatapan tajam terpancar di matanya. Karena pemilik gedung ini tidak mau memberiku wajah ini, maka aku hanya bisa meminta saranmu. Sebelum Mo Sen selesai berbicara, ia bergerak. Sosoknya melesat, dan aura yang bahkan lebih kuat daripada aura wanita gemuk itu terpancar. Di tangannya, sebuah pedang panjang purba muncul. Dengan kilatan cahaya pedang, ia menusuk wanita gemuk itu dengan momentum yang dahsyat. Tepat waktu. Melihat ini, wanita gemuk itu langsung mengacungkan telapak tangannya yang besar untuk menghadapi serangan itu. Klang, pedang dan telapak tangan beradu, menghasilkan benturan yang lebih keras. Hembusan udara yang dahsyat menyebar lagi, kali ini menerbangkan banyak kultivator yang kurang kuat. Retakan muncul di dinding gedung informasi. Kedua master itu langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Ilmu pedang Mo Sen sangat indah, terkadang lincah dan anggun, seperti antelop yang bergantung pada tanduk, tanpa meninggalkan jejak. Di lain waktu, ganas dan mendominasi, seperti petir, tak terhentikan. Setiap serangan dipenuhi dengan pemahaman mendalam tentang dao pedang, membuat darah para murid sekte pedang di sekitarnya mendidih. Serangan wanita gemuk itu kuat dan dahsyat, memanfaatkan kultivasi Earth Immortal dan fisiknya yang tangguh untuk melawan ilmu pedang Mo Sen. Setiap serangannya membawa kekuatan yang begitu dahsyat hingga udara bergetar. Keduanya bertukar pukulan, menggelapkan langit dan memudarkan matahari dan bulan. Kilatan pedang dan serangan telapak tangan saling berbenturan, gemuruh tanpa henti menggema. Meja, kursi, dan bangku di dalam gedung informasi hancur berkeping-keping, dinding runtuh, dan seluruh bangunan tampak runtuh. Para kultivator di sekitarnya sudah mundur keluar, menyaksikan pertarungan para master papan atas dari jauh, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ya dewa, apakah ini duel antara para master alam abadi duniawi tingkat atas? Mengerikan. Senior Mo Sen benar-benar sesuai dengan reputasinya, ilmu pedangnya luar biasa. Wanita gemuk itu juga bukan makhluk biasa. Kekuatan fisiknya luar biasa, dia berhasil menahan serangan pedang senior Mo Sen secara langsung tanpa masalah. Pertarungan itu berlangsung lama. Sesuai rumor, keduanya bertarung dalam 300 ronde penuh. Setelah 300 ronde, keduanya kehabisan napas dan terluka. Pakaian Mo Sen robek di beberapa tempat oleh serangan telapak tangan wanita gemuk itu, dan sedikit darah menempel di sudut mulutnya. Wanita gemuk itu tidak jauh lebih baik, badannya terkoyak oleh cahaya pedang, luka dalam terlihat hingga ke tulang, darah mengucur deras, dan napasnya tak teratur. Jelas, keduanya telah menguras tenaga dalam pertempuran ini. Mo Sen, kekuatanmu memang hanya sebatas itu. Wanita gemuk itu terengah-engah, matanya berbinar-binar penuh semangat. Hari ini, biarkan aku merasakan kekuatan sejati sekte pedangmu. Dengan itu, auranya melonjak lagi, jelas bersiap untuk melepaskan jurus-jurus terkuatnya. Wajah Mo Sen serius, tahu ia hampir mencapai batasnya. Badan wanita gemuk itu terlalu kuat. Meskipun ilmu pedangnya luar biasa, hampir mustahil untuk mengalahkannya sepenuhnya. Ambil jurus terakhirku, tarian setan darah. Wanita gemuk itu meraung, dan darah yang mengalir dari luka di badannya mulai mendidih, berputar-putar di sekujur badannya, membentuk aliran udara berwarna merah darah. Badannya tampak mengembang, menjadi semakin mengerikan.
Tidak bagus. Mo Sen ketakutan. Ia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam jurus ini, dan karena takut akan rasa puas diri, ia memusatkan seluruh energi spiritualnya pada pedang panjangnya dan berbisik, teknik rahasia Sekte Pedang, 10.000 pedang kembali ke Sekte. Seketika, energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya meletus dari badannya, menyatu di udara menjadi bayangan pedang raksasa. Dengan kekuatan dahsyat, bayangan itu menebas ke arah si gendut. Udara semerah darah dan bayangan pedang raksasa itu bertabrakan dengan suara gemuruh yang menggelegar. Duar, suara gemuruh yang menggelegar menggema, dan seluruh kota suci pedang tampak berguncang. Badai energi dahsyat menyebar, meratakan gedung informasi hingga rata dengan tanah. Bangunan-bangunan di sekitarnya juga terdampak, banyak yang runtuh. Asap dan debu memenuhi udara, menghalangi pandangan semua orang. Para kultivator di sekitarnya menahan napas, menatap tajam ke pusat awan, ingin tahu hasil duel mengerikan ini. Setelah beberapa saat, asap berangsur-angsur menghilang, dan sosok Mo Sen dan si gendut muncul kembali di arena. Mo Sen bersandar pada pedang panjang, wajahnya sepucat kertas, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan napasnya sangat lemah. Jelas bahwa ia terluka parah dan telah kehilangan efektivitas tempurnya. Keadaan wanita gemuk itu pun tak jauh lebih baik. Aura berwarna darah telah lenyap, dan wujudnya kembali normal. Ia berlumuran darah, berantakan, dan napasnya tak teratur, tetapi ia tetap berdiri, jelas pemenang duel ini. Mo Sen, kau kalah. Suara wanita gemuk itu serak, namun tersirat kebanggaan. Mo Sen menatapnya, matanya dipenuhi kebencian, namun ia merasa tak berdaya. Ia memang kalah telak. Para murid Sekte Pedang di sekitarnya bergegas maju untuk mendukung Mo Sen, wajah mereka dipenuhi duka dan amarah, tetapi mereka tak berani bertindak gegabah. Mereka semua tahu bahwa bahkan guru mereka pun tak sebanding, dan mereka hanya akan mati jika terus maju. Tatapan wanita gemuk itu menyapu para anggota Sekte Pedang, akhirnya tertuju pada Sentian, yang terbaring di tanah. Niat membunuh terpancar di matanya, sekarang, saatnya mengurus sisanya. Ia melangkah ke arah Sentian, jelas tak berniat melepaskannya. Ling Xue berdiri di hadapan Sentian, gemetar ketakutan, tetapi ia memberanikan diri untuk berkata, kau tak boleh menyentuhnya. Wanita gemuk itu mensibir, kau gadis kecil, beraninya kau menghentikanku. Keluar dari sini. Setelah itu, ia melambaikan tangannya, dan semburan udara yang kuat menghempaskan Ling Xue. Tepat saat telapak tangan wanita gemuk itu hendak mendarat di Sentian, sebuah suara lemah namun tegas terdengar, aku belum mati. Semua orang melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat Sentian perlahan bangkit dari tanah. Ia dipenuhi luka, tampaknya beberapa tulangnya patah. Setiap gerakan membuatnya meringis kesakitan, tetapi matanya tetap cerah, tekadnya yang gigih, bagaikan mercusuar di kegelapan, tak padam. Ia menatap wanita gemuk itu, seulas senyum tersungging di sudut mulutnya, meskipun lebih buruk daripada air mata. Mencoba membunuhku, takkan semudah itu. Wanita gemuk itu menatapnya, kilatan keterkejutan di matanya, segera tergantikan amarah, bodoh. Mati. Ia mengayunkan telapak tangannya lagi, menghantam Sentian. Kali ini, tak seorang pun bisa menghentikannya. Semua orang memejamkan mata, tak sanggup melihat kematian tragis Sentian. Telapak tangan wanita gemuk itu, yang dipenuhi kekuatan spiritual luar biasa, bersiul dengan suara angin saat menjulang di atas kepala Sentian. Jika mendarat, Sentian akan mati meskipun ia memiliki 9 nyawa. Para murid Sekte Pedang di sekitarnya berteriak putus asa, dan Ling Xue menangis tak terkendali, memalingkan muka, takut untuk menonton. Mo Sen, yang diliputi amarah, berusaha keras untuk campur tangan, tetapi kekuatannya terlalu besar, dan ia hanya bisa menyaksikan tragedi itu terungkap. Pada saat genting ini, sesosok badan kekar muncul entah dari mana, menukik di depan Sentian dan menangkis telapak tangan wanita gemuk itu dengan punggungnya yang lebar. Berhenti, sebuah teriakan yang dalam dan kuat menggema, tak tergoyahkan dalam tekadnya. Telapak tangan wanita gemuk itu tiba-tiba berhenti kurang dari 1 inci dari sosok itu. Ia menatap sosok familiar di hadapannya. Tatapannya yang dulu dipenuhi niat membunuh, kini berubah menjadi keheranan, lalu keterkejutan yang tak percaya. Semua orang tercengang, menatap tamu tak terduga itu. Pendatang baru itu tak lain adalah Nan Batian, yang selama ini menjaga kota. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Pikiran Sentian dipenuhi pertanyaan.
Ketika ia dan Humazi meninggalkan kota, mereka tidak menemukan Nan Batian. Nan Batian berbalik dan berdiri di depan Sentian. Ia menatap wanita gemuk itu dengan tenang dan berkata dengan nada tegas, "Jika kau ingin membunuhnya, bunuh aku dulu." Batian, wanita gemuk itu menatap wajah Nan Batian yang bersudut. Ekspresi ganasnya langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi rumit yang bercampur malu, gembira, dan sedih. Suaranya pun berubah lembut, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kenapa kau di sini?" Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang, dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Apakah ini masih wanita gemuk ganas yang sama yang berani menyerang bahkan putra penguasa kota? Nada suaranya, matanya, seperti seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta pada kekasihnya. Nan Batian mengerutkan kening, jelas terganggu oleh penampilan wanita gemuk itu. Dia berkata dengan suara berat, "Aku akan membawa temanku pergi." "Teman." Tatapan wanita gemuk itu jatuh pada Sentian di belakang Nan Batian, lalu kembali ke wajah Nan Batian, kegembiraan di matanya semakin kuat. Dia melangkah maju dan merentangkan lengan gemuknya, mencoba melingkarkan lengannya di leher Nan Batian. "Batian, akhirnya kau datang menemuiku. Kupikir kau tidak ingin bertemu denganku lagi di kehidupan ini." Badan Nan Batian menegang, dan tanpa sadar dia ingin menjauh, tetapi melihat tatapan penuh harap dan rapuh di mata wanita gemuk itu, dia tidak bergerak, tetapi ekspresinya menjadi semakin buruk. Wanita gemuk itu memanfaatkan kesempatan Nan Batian untuk menghindar dan berjinjit untuk menciumnya dengan keras di wajah, meninggalkan bekas bibir berminyak. Aduh, para biksu di sekitarnya tersentak. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Wajah Nan Batian memerah, terhina dan geram, namun tak mampu melampiaskan amarahnya. Ia hanya bisa bergumam, "Gemuk, hargai dirimu." Tanda tanya, "Aku tidak menghargai diriku sendiri, aku akan melakukan ini." Namun si gendut, seperti gadis kecil manja, tak hanya tak menahan diri, tetapi malah semakin bersemangat. Ia menatap Nan Batian dengan saksama, "Batian, aku sudah mencintaimu begitu lama, mengapa kau tak mau menerimaku? Tahukah kau betapa sulitnya bagiku selama bertahun-tahun kau menghindariku?" Itulah sebabnya, Sentian dan Humazi tiba-tiba mengerti. Pantas saja Nan Batian menolak masuk ke kota. Ternyata itu karena ada seorang pemilik gedung gendut di sini yang begitu setia padanya sehingga ia tak bisa lepas darinya. Sungguh kebetulan, begitu dramatis. Wajah Nan Batian memucat dan membiru. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan nadanya. "Fatih, kita bicarakan apa yang terjadi nanti saja. Sentian adalah penyelamatku. Kau harus menghormatiku dan melepaskannya hari ini." "Penyelamat?" Fatih tertegun sejenak, lalu menatap Sentian dengan rasa ingin tahu. "Dia penyelamatmu?" Nan Batian mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Benar. Jika bukan karena dia, aku pasti masih terjebak di tangga menuju surga. Kalau kau ingin menyentuhnya, kau harus melangkahi mahiyatku." Fatih menatap mata Nan Batian yang tegas dan tahu bahwa ia tidak bercanda. Matanya berputar, dan ekspresi wajahnya berubah lagi. Niat membunuhnya terhadap Sentian menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, ia menunjukkan sedikit antusiasme dan sanjungan. Ia pertama-tama memelototi para penjaga yang masih tertegun di gedung informasi. "Kenapa kalian masih berdiri di sana? Carikan ramuan penyembuh terbaik untuk pemuda ini." Para penjaga bingung dengan perubahan mendadak wanita gemuk itu, tetapi mereka tak berani melawan dan bergegas pergi mencari ramuan itu. Kemudian, wanita gemuk itu segera menghampiri Sentian, memaksakan senyum. Meskipun terlihat agak garang karena penampilannya, senyum itu tulus dan tulus. "Ah, anak muda, maafkan aku. Aku sangat ceroboh tadi. Aku tak tahu kau penyelamat Batian. Maafkan aku atas kesalahanku, tapi tolong jangan tersinggung." Perubahan sikapnya yang 180 derajat ini mengejutkan para murid sekte pedang dan para penonton. Sentian juga tercengang. Alur ceritanya berkembang begitu cepat sehingga ia tak mampu bereaksi. Nan Batian juga menghela napas lega. Sepertinya keadaan mulai membaik. "Bagaimana kabarmu? Apa kau terluka parah?" Wanita gemuk itu menatap badan Sentian yang penuh bekas luka dan bertanya dengan nada khawatir. Nadanya seolah-olah ia peduli pada saudaranya sendiri. Sebelum Sentian sempat menjawab, penjaga yang tadi pergi mengambil ramuan itu kembali dengan tergesa-gesa, menggenggam botol giok yang sangat indah. Wanita gemuk itu menyambar botol itu, membukanya dengan hati-hati, dan menuangkan ramuan berbentuk bulat sempurna yang memancarkan energi spiritual yang kaya. Ia mengulurkannya kepada Sentian,
Adik kecil, ini ramuan penambah ki, ramuan penyembuh berharga dari koleksiku. Ambillah cepat, dan lukamu akan cepat sembuh. Banyak yang hadir telah mendengar ketenaran ramuan penambah ki ini, itu adalah harta yang tak ternilai, namun wanita gemuk itu dengan mudahnya membuatnya. Sentian memeriksa ramuan itu, lalu melirik Nan Batian. Nan Batian mengangguk, ambillah, dia tidak akan menyakitimu. Sentian kemudian menerima ramuan itu, berterima kasih padanya, dan menelannya. Ramuan itu meleleh di mulutnya, dan energi spiritual yang lembut namun kuat langsung mengalir melalui anggota badannya. Rasa sakit dan kelelahan sebelumnya langsung berkurang, dan lukanya sembuh dengan kecepatan yang nyata. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Wanita gemuk itu bertanya dengan penuh harap, ekspresinya waspada terhadap ketidakpuasan Sentian. Sentian mengangguk, terima kasih, tuan rumah. Hei, ada apa dengan tuan rumah? Kau terlalu formal. Wanita gemuk itu melambaikan tangannya dengan bangga, karena kau penyelamat Batian, kau juga temanku. Mulai sekarang, di kota pedang suci, siapapun yang berani menindasmu, sebutkan saja namaku. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Nan Batian lagi, matanya dipenuhi kelembutan. Batian, lihat, kita sudah jadi kenalan sekarang. Adik kecil ini pria yang baik, pria yang tangguh, aku menyukainya. Mulai sekarang, kita keluarga. Ekspresi Nan Batian berubah, tetapi dia tidak keberatan. Mo Sen, Ling Sui, dan yang lainnya menyaksikan adegan drama teis ini, geli sekaligus malu. Apa yang tampak seperti kematian yang pasti telah tiba-tiba berubah, berkat kemunculan Nan Batian dan hubungan istimewanya dengan wanita gemuk itu, hingga menjadi keluarga. Wanita gemuk itu menyapa Mo Sen dengan hangat dan memberinya ramuan penyembuh, sikapnya jauh lebih hormat. Bagaimanapun, kekuatan Mo Sen terbukti, dan ia kini berteman dengan salah satu dari kita. Ia juga membersihkan tempat kejadian perkara dan dengan murah hati membagikan sejumlah besar batu abadi kepada para pedagang yang terdampak. Para penonton, yang tak lagi merasakan kegembiraan, bubar, tetapi apa yang terjadi hari ini ditakdirkan menjadi topik pembicaraan di kota pedang suci untuk waktu yang lama. Konflik yang mendebarkan akhirnya berakhir dengan cara yang absurd namun memuaskan. Sentian menatap wanita gemuk yang sibuk, merawat Nan Batian dan bahkan menunjukkan sikap kekanak-kanakannya, lalu pada ekspresi Nan Batian yang tak berdaya, ingin bersembunyi tetapi tak mampu, dan keraguan muncul dalam dirinya. Sementara wanita gemuk itu mengarahkan anak buahnya untuk membersihkan medan perang dan menyiapkan jamuan makan yang lezat untuk mereka, Sentian diam-diam menarik lengan baju Nan Batian dan mengangguk ke arah sudut terpencil. Nan Batian mengerti, sedikit rasa malu melintas di wajahnya, tetapi ia akhirnya mengikuti Sentian. Nan Batian, Sentian merendahkan suaranya, matanya dipenuhi rasa ingin tahu, ada apa antara kau dan wanita gemuk pemilik gedung itu? Tatapannya sungguh luar biasa. Nan Batian sedikit menegang, seolah tertusuk jarum. Ia menoleh dan menatap sosok montok dan berisi di kejauhan. Tatapannya dipenuhi rasa bersalah, ketidakberdayaan, dan sedikit rasa sakit yang tak terlukiskan. Setelah hening sejenak, ia perlahan mendesah dan berbicara dengan suara rendah dan serak, ceritanya panjang. Aku dan dia adalah kekasih masa kecil. Kekasih masa kecil. Mata Sentian melebar. Kata itu begitu berbeda dari bayangan wanita gemuk itu sehingga sulit baginya untuk mencernanya. Nan Batian mengangguk dan tenggelam dalam kenangan, kami tumbuh bersama di sebuah desa kecil. Saat itu, ia tidak dipanggil si gendut, ia punya nama yang bagus, Acui. Meskipun Acui saat itu tidak terlalu cantik, ia cantik, lincah, dan ceria. Kami tak terpisahkan, dan semua orang di desa mengatakan bahwa kami pasangan yang serasi. Ia terdiam sejenak, secerca kelembutan terpancar di matanya, seolah ia melihat gadis kecil berkuncir dua itu mengejarnya dan berteriak, "Saudara Batian." Kemudian, kami pergi ke kota bersama untuk mencari murid. Mungkin aku memang lebih berbakat, latihanku berkembang pesat, dan aku segera menjadi terkenal. Ah Cui, di sisi lain, hanya biasa-biasa saja, dan kemajuannya lambat. Seiring kekuatanku tumbuh, ketenaranku perlahan menyebar, dan orang-orang di sekitarku memuji masa depanku yang menjanjikan. Aku bisa merasakan bahwa di mata Ah Cui, selain kekaguman yang selalu ia miliki, perlahan muncul sesuatu yang lebih, rasa rendah diri dan kegelisahan. Ia selalu bilang ia takut tak pantas untukku. Saat itu, aku hanya berpikir itu hanya imajinasinya dan terus meyakinkannya, mengatakan bahwa aku tak pernah berpikir seperti itu.
Pada titik ini, nada suara Nan Batian menjadi berat, tapi aku tak menyangka ia akan melakukan hal bodoh seperti itu untuk mengejarku. Ia diam-diam menemukan seni bela diri purba dan jahat yang sangat cepat dipraktikkan, dan dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan dalam waktu singkat. Namun, teknik ini memiliki efek samping yang serius. Badan praktisi akan membengkak dan menggembung karena distorsi energi spiritual, dan tidak akan pernah kembali ke keadaan semula. Saat aku mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Kekuatannya memang meningkat pesat, bahkan pernah melampauiku, tetapi badannya juga mulai berubah. Aku terkejut dan marah, lalu bertanya mengapa dia melakukan ini. Dia hanya menangis dan berkata bahwa dia tidak ingin ditinggalkan olehku. Dia ingin bersamaku selamanya dan tidak ingin orang lain mengatakan bahwa dia tidak layak untukku. Melihat ekspresinya yang gembira sekaligus sedih, hatiku terasa seperti diiris pisau. Aku tahu bahwa aku juga bertanggung jawab atas keadaannya saat ini. Pertumbuhanku yang pesat telah memberinya terlalu banyak tekanan. Tapi aku tidak bisa menerimanya karena kekuatannya meningkat seperti ini, dan aku tidak bisa menghadapi harga dan rasa sakit yang sangat besar yang tersembunyi di balik badannya yang semakin membesar. Aku tidak tahan untuk sementara waktu, dan aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi, aku memilih untuk melarikan diri. Aku meninggalkannya tanpa pamit, dan mulai berkeliaran, sengaja menghindarinya. Kupikir mungkin waktu bisa mencairkan segalanya, dan mungkin dia bisa memahami usahaku yang sungguh-sungguh. Tapi aku tak menyangka akan bersembunyi selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini, dia tak pernah menyerah mencariku. Dia mengganti namanya menjadi Nyonya Gemuk, mendirikan gedung informasi, dan memperluas pengaruhnya, semua itu dalam upaya menemukanku melalui berbagai cara. Dan aku, seperti pengecut, terus berlari dan bersembunyi. Aku takut bertemu dengannya sekarang, takut menghadapi masalah di antara kami, dan takut menghadapi rasa bersalahku sendiri. Sebelum aku datang ke kota suci pedang kali ini, aku tahu dia ada di sini. Itulah sebabnya aku tetap berada di luar kota, takut menginjakan kaki di dalam, karena takut ketahuan. Aku tak menyangka, aku masih tak bisa kabur. Suara Nan Batian dipenuhi kelelahan dan rasa bersalah. Sentian mendengarkan dengan tenang, dengan emosi yang campur aduk. Ia tak menyangka di balik penampilan garang dan sikap dominan Nyonya Gemuk, tersimpan masa lalu yang begitu pilu. Ia memandang sosok gemuk tak jauh darinya, memerintah para pelayan dan sesekali melirik ke arahnya, dan tiba-tiba merasa bahwa di dalam badan buncit itu, tersimpan hati yang rapuh namun teguh. Nan Batian, Sentian merenung sejenak, lalu berkata, "Kurasa pemilik menara Nyonya Gemuk. Nona Acui, perasaannya padamu sungguh mendalam. Meskipun caranya ekstrim, intinya adalah ia terlalu peduli padamu." Nan Batian tersenyum getir. "Aku tahu, tapi bertahun-tahun telah berlalu, dan dia telah menjadi seperti sekarang. Bisakah kita kembali seperti dulu?" Sentian menatapnya dengan serius dan berkata, "Masa lalu mungkin tak bisa diubah, tapi masa depan bukan hal yang mustahil. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, kesehatan Nyonya Gemuk belum tentu tak tertolong." Nan Batian tiba-tiba mengangkat kepalanya, secercah harapan di matanya. "Apa katamu, Tuan Sen? Apakah Anda punya solusi?" Sentian menggaruk kepalanya. "Aku tidak bisa menjaminnya, tapi mungkin aku akan mencoba. Aku pernah membaca kisah serupa di sebuah buku purba. Beberapa deformasi fisik yang disebabkan oleh teknik jahat tidak sepenuhnya tak bisa diubah. Kuncinya adalah mengidentifikasi sumber teknik tersebut, menganalisis prinsip aliran energinya, lalu menggunakan obat dan teknik yang tepat untuk menetralkan efek sampingnya." Ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Bisakah aku berbicara baik-baik dengan Nyonya Gemuk? Aku ingin tahu lebih banyak tentang detail teknik jahat itu." Nan Batian ragu sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, terima kasih, Tuan Sen." Ia tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan Cui, sekaligus kesempatannya untuk berbaikan. Tak lama kemudian, Fatih Po telah mengatur segalanya dan tiba dengan riang, menyeret Nan Batian ke perjamuan. "Batian, ayo, aku sudah menyiapkan makanan dan anggur yang enak. Ayo kita mengobrol. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, dan banyak yang ingin kuceritakan padamu." Nan Batian melirik Sentian, yang mengedipkan mata padanya. Nan Batian menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Fatih Po, "Acui, ada yang ingin kuceritakan padamu. Dan Tuan Sen, dia bilang dia mungkin punya cara untuk membantumu." Mendengar nama Acui yang telah lama hilang, badan Fatih Po bergetar hebat, air mata menggenang di matanya.
Ia menatap kosong ke arah Nan Batian, lalu ke arah Sentian, suaranya sedikit bergetar, membantuku. Membantuku dengan apa? Sentian melangkah maju dan berkata dengan tulus, Tuan Gendut, saya ingin melihat apakah saya dapat membantu Anda menemukan cara untuk menghilangkan efek samping dari kekuatan jahat Anda dan memulihkan kesehatan Anda ke kondisi semula. Fatipo tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak seolah-olah ia telah mendengar lelucon besar, tetapi tawanya dipenuhi dengan kepahitan dan penghinaan diri. Mengembalikan ke kondisi semula, adik kecil, jangan menggodaku. Selama bertahun-tahun, saya telah mencari banyak tabib terkenal dan mencoba berbagai metode, tetapi tidak ada yang berhasil. Efek samping dari teknik jahat ini tidak dapat diubah, dan saya sudah lama pasrah pada nasib saya, kata wanita gemuk itu. Saya tahu ini sulit, kata Sentian tegas, tetapi bagaimana kita bisa tahu tanpa mencoba? Wanita gemuk, tidakkah kau ingin kembali ke jati dirimu yang asli? Tidakkah kau ingin memulai kembali dengan Nan Batian seperti sebelumnya? Kata-kata ini seperti kunci, membuka kerinduan yang telah lama terpendam di hati wanita gemuk itu. Tawanya tiba-tiba berhenti, dan ia menatap Nan Batian, matanya dipenuhi kerinduan dan ketidakpercayaan. Ya, bagaimana mungkin ia tidak menginginkannya? Berkali-kali selama bertahun-tahun, ia bermimpi dirinya berubah kembali menjadi Ah Cui yang lembut, meringkuk di samping saudara Batian. Namun setiap kali ia terbangun, pemandangan badannya yang membengkak memenuhinya dengan keputusasaan yang tak berujung. Benarkah? Apakah ada harapan? Suara wanita gemuk itu, selembut dengungan nyamuk, mengandung secercah harapan. Aku 70% yakin, kata Sentian. Ini adalah perkiraan konservatif berdasarkan kombinasi catatan purba dan penilaiannya sendiri. Tapi aku ingin kau menceritakan detail tentang jurus jahat itu, termasuk formulanya, rute latihannya, serta perasaan dan perubahan fisikmu selama latihan. Wanita gemuk itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, menatap mata Nan Batian yang menyemangati, dan memikirkan rasa sakit dan rendah diri yang telah ia tanggung selama bertahun-tahun. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, Oke, kukatakan padamu, selama masih ada secercah harapan, aku bersedia mencobanya. Sekalipun akhirnya aku gagal, aku akan menerimanya. Selama beberapa hari berikutnya, Sentian memulihkan kesehatannya sambil berbincang mendalam dengan Fatih. Fatih menjelaskan teknik jahat itu secara detail, hingga ke detail terkecil. Sentian menyadari bahwa teknik itu memang luar biasa kuat. Teknik itu melahap energi spiritual eksternal secara paksa, bahkan energi hidupnya sendiri, mengubahnya menjadi kekuatan dahsyat, yang dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Badannya yang membesar disebabkan oleh ketidakmampuannya menahan amukan kekuatan dahsyat ini, yang menyebabkan distorsi pada sel dan meridiannya. Menggabungkan pengetahuannya sendiri dengan inspirasi dari teks-teks purba, Sentian mengabdikan dirinya untuk meneliti solusinya. Ia menemukan bahwa kunci teknik jahat ini terletak pada unsur melahap dan kegilaan. Jika ia dapat menemukan kekuatan lembut untuk menetralkan energi dahsyat tersebut dan kemudian mengalihkannya, mungkin ia dapat memperbaiki kerusakannya secara bertahap. Ia menyusun daftar panjang ramuan yang sangat langka dan berharga, beberapa bahkan diambang kepunahan. Fatih, tanpa ragu, mengerahkan semua koneksi dan sumber dayanya, mencarinya dengan segala cara. Nan Batian tetap di sisi Fatih, dan rasa canggung di antara mereka perlahan memudar seiring dengan rasa saling mendambakan. Beberapa hari kemudian, semua herba akhirnya terkumpul. Di ruang rahasia gedung informasi, Sentian menyiapkan formasi besar dan kompleks untuk Fatih. Tuan Fatih, kata Sentian dengan sungguh-sungguh, proses selanjutnya mungkin menyakitkan, karena kita perlu menyalurkan energi spiritual kembali untuk membersihkan meridian Anda dan menetralkan kekuatan teknik jahat. Selain itu, setelah Anda mulai, Anda tidak boleh menghentikannya, atau konsekuensinya akan sangat buruk. Yang terpenting, setelah Anda berhasil, kekuatan yang Anda peroleh selama bertahun-tahun berlatih teknik jahat akan menurun drastis, mungkin kembali ke tingkat sebelum berlatih, atau bahkan lebih rendah. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Fatih melirik Nan Batian, yang berdiri di dekatnya, matanya dipenuhi kekhawatiran sekaligus semangat. Senyum tegas muncul di wajahnya. Saya yakin, saya bisa berlatih lagi jika kekuatan saya hilang, tetapi yang terpenting adalah mendapatkan kembali diri saya yang dulu, menjadi layak untuknya. Nan Batian melangkah maju dan menggenggam tangannya erat-erat. Acui, apapun yang terjadi padamu, aku takkan pernah meninggalkanmu. Air mata Fatih kembali mengalir,
kali ini air mata kebahagiaan. Ia menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di tengah formasi pengumpul roh. Tuan Sen, mulai. Sentian mengangguk dan mengaktifkan formasi tersebut. Seketika, energi abadi yang kaya berkumpul dari segala arah dan mengalir ke dalam formasi tersebut. Sentian membentuk segel tangan, mengarahkan energi abadi di sepanjang jalur yang telah ia simpulkan, perlahan-lahan mengalirkannya ke badan wanita gemuk itu. Ia langsung mengerang kesakitan. Energi spiritual yang lembut itu memasuki badannya, langsung bertabrakan dengan keras dengan kekuatan dahsyat yang dihasilkan oleh kekuatan jahat. Badannya mulai bergetar hebat, urat-urat darahnya menonjol di bawah kulitnya, dan ia tampak menanggung siksaan yang luar biasa. Nan Batian memperhatikan dengan cemas, tetapi tak berdaya, ia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan diam-diam menyemangatinya. Sentian benar-benar fokus, tak berani mengendur. Ia terus-menerus menyesuaikan jumlah dan arah energi abadi, dengan cermat memandu fusi dan netralisasi kedua kekuatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, suasana di ruang rahasia itu semakin tegang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ketika sinar matahari pertama keesokan harinya bersinar melalui celah-celah ruang rahasia, sebuah keajaiban akhirnya terjadi. Aura kekerasan wanita gemuk itu perlahan mereda, digantikan oleh energi spiritual yang lembut dan murni. Badannya yang dulu buncit menyusut dengan kecepatan yang nyata. Lemak berlebih berangsur-angsur menghilang, kulit menjadi kencang dan halus, dan fitur wajah yang hampir tak terlihat karena lemak berangsur-angsur muncul, menjadi jernih dan lembut. 1 jam berlalu sebelum Sentian akhirnya menyelesaikan latihannya, kelelahan dan hampir pingsan. Ia menatap orang-orang di dalam formasi dan tersenyum lega. Nan Batian bergegas menghampiri dengan tidak sabar. Di dalam formasi, seorang wanita berbadan proporsional dan berwajah halus perlahan membuka matanya. Tatapannya jernih dan lembut, meskipun kulitnya masih pucat karena transformasinya baru-baru ini, ia masih samar-samar mengingat Acui di masa lalu, bahkan mendapatkan pesona yang lebih dewasa seiring berjalannya waktu. Acui, suara Nan Batian bergetar. Ia mengulurkan tangan, ingin menyentuhnya, tetapi takut itu semua hanya mimpi. Wanita itu menatapnya dengan senyum malu-malu dan manis, persis seperti gadis kecilnya dulu. Kakak Batian. Nan Batian tak bisa lagi menahan diri dan menariknya erat ke dalam pelukannya, air mata menggenang di matanya. Ini aku, Acui, aku di sini. Bertahun-tahun keterasingan, kesalahpahaman, dan penghindaran lenyap saat itu. Pelukan erat itu seolah menebus dekade-dekade yang telah mereka lewatkan. Sentian memperhatikan keduanya menangis dalam pelukan dan diam-diam keluar dari ruang rahasia, meninggalkan mereka sendirian. Ia tahu bahwa sepasang kekasih itu akhirnya bisa memulai kembali. Sehari kemudian, kesehatan Acui telah sepenuhnya stabil. Meskipun kekuatannya memang menurun drastis, kembali ke tahap awal jiwa baru lahir, ia semakin sering tersenyum, seluruh wajahnya memancarkan cahaya rileks dan bahagia. Nan Batian juga sepenuhnya melepaskan bebannya dan tetap berada di sisi Acui. Keduanya tak terpisahkan, seperti pasangan pengantin baru. Acui dan Nan Batian secara khusus mengadakan perjamuan untuk berterima kasih kepada Sentian. Selama perjamuan, Acui mengangkat gelas anggurnya dan membungkuk hormat kepada Sentian. Tuan Sen, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Anda tidak hanya mengembalikan penampilan asli saya, tetapi Anda juga mendamaikan saya dengan saudara Batian. Saya, Acui, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Nan Batian juga mengangkat gelasnya. Tuan Sen, Anda adalah dermawan yang luar biasa bagi kami berdua. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, saya akan rela melewati api dan air untuk Anda. Sentian melambaikan tangannya dengan cepat. Anda terlalu sopan. Ini hanya usaha kecil bagi saya. Saya juga sangat senang melihat kalian berdua akhirnya menikah. Acui meletakkan gelas anggurnya dan ekspresinya berubah serius. Tuan Sen, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda telah melacak keberadaan istana Dao Jahat, kan? Sentian mengangguk. Benar. Acui berkata, jaringan intelijen gedung informasi saya tersebar di mana-mana. Selama bertahun-tahun, saya telah mengumpulkan cukup banyak informasi tentang Aula Jalan Jahat. Tindakan mereka samar, dan lokasi markas mereka tidak diketahui, tetapi kami memiliki beberapa petunjuk mengenai berbagai aula cabang mereka. Ia berhenti sejenak, mengeluarkan peta dari tas penyimpanannya, membentangkannya di atas meja, dan menunjuk ke sebuah spidol. Aula cabang ini, khususnya, terletak di bawah medan perang purba yang terbengkalai jauh di dalam pegunungan angin hitam.
Aula cabang ini sangat kuat, dan pemimpinnya adalah iblis yang sangat terampil yang konon menyimpan banyak rahasia inti aula jalan jahat. Sebelumnya, saya terlalu sibuk dengan urusan saya sendiri untuk mengurusnya. Sekarang, saya bagikan alamat persis ini dengan Anda, semoga bermanfaat. Mata Sentian berbinar saat ia melihat tanda yang jelas di peta. Ia tahu ini adalah langkah krusial dalam pencariannya ke aula jalan jahat. Terima kasih, Tuan. Sentian menyimpan peta itu dengan sungguh-sungguh. Hadiah ini sangat berharga. Ah, Cui tersenyum. Saya senang bisa membantu Anda, tetapi Anda harus berhati-hati. Iblis di kuil cabang itu tidak mudah dihadapi. Jika Anda butuh bantuan, silakan datang kepada kami. Nan Batian mengangguk dan berkata, benar, Tuan Sen. Hati-hati, saya akan pergi bersama Anda jika diperlukan. Perasaan hangat membuncah di hati Sentian, dan ia mengangguk. Baiklah, saya pasti akan datang kepada Anda jika Anda membutuhkan saya. Sentian tidak ingin terlalu mengganggu Nan Batian. Nan Batian dan Ah Cui baru saja berdamai, dan mereka membutuhkan lebih banyak waktu bersama. Nan Batian telah setuju untuk menjadi pelayannya selama 300 tahun, tetapi Sentian tidak benar-benar membiarkannya menjadi pelayannya. Di sore hari kota pedang suci, sinar matahari menembus kisi-kisi jendela berlapis berbentuk pedang, menciptakan bayangan berbintik-bintik di trotoar batu biru. Sentian dan Humazi duduk di kamar mereka, dengan peta pegunungan angin hitam terhampar di atas meja. Di samping mereka berserakan beberapa lembar kertas jimat yang menguning. Itu adalah jimat penunjuk jalan yang baru saja digambar Humazi, polanya masih berfluktuasi samar energi spiritual. Sentian, roh-roh jahat pegunungan angin hitam sangat kuat. Jimat pembersih kejahatanku hanya bisa melindungi kita paling jauh 3 mil. Humazi mengetuk jimat itu dengan ujung jarinya yang kasar menyentuh tepi polanya. Keduanya sedang mendiskusikan pencarian mereka untuk cabang aula dao jahat ketika tiba-tiba, di luar, terdengar suara logam pecah yang tajam, diikuti oleh seruan para biksu dari kota pasar. Mazi tiba-tiba berdiri dan menyodorkan kertas jimat itu ke lengannya. Kutu kupret, apa akan ada keributan lagi? Sentian sudah bergegas keluar ruangan ketika ia melihat 5 sosok bersirah perak mendekat dengan pedang terbang. Jubah emas sang pemimpin disulam dengan pola binatang buas, dan tanda berbentuk pedang di antara alisnya bersinar terang di bawah sinar matahari. Sosok itu adalah kepala istana ke-6 kuil. Di belakangnya, 4 penjaga masing-masing menghunus tombak panjang, yang ujungnya memancarkan energi spiritual keemasan. Mereka jelas merupakan penjaga zirah emas elit kuil. Sentian, akhirnya aku menemukanmu. Suara kepala istana ke-6 menggelegar bagai guntur, energi spiritualnya membawa gelombang suara saat menghantam gapura peringatan penginapan. Dengan bunyi retakan, gapura batu biru itu hancur berkeping-keping. Para kultivator di dekatnya menghindar ketakutan, tetapi tak seorang pun berani turun tangan. Siapa kau? Tanya Sentian dingin kepada kepala istana ke-6. Kuil, kepala istana ke-6. Setelah ia selesai berbicara, para kultivator di dekatnya semakin mundur. Semua orang tahu bahwa kuil ini adalah kekuatan besar di dalam Protoss, dan para anggota Protoss ini arogan dan rentan terhadap kekerasan hanya karena perselisihan sekecil apapun. Dia salah satu kutu kupret dari kuil. Humazi meraung, melambaikan tangannya. 3 jimat kuning langsung berubah menjadi 3 gagak api, mengepakkan sayap mereka dan menyerbu ke arah Master Istana ke-6. Sentian, aku akan menemuinya. Master Hu, hentikan kekuatanmu. Sebelum Sentian sempat menyelesaikan kata-katanya, Humazi sudah menyerang. Master Istana ke-6 mensibir, tangan kanannya membentuk cakar. 5 cakar emas melesat dari udara, mencabik-cabik gagak api saat mereka mendekat. Seorang kultivator biasa yang bermain-main dengan jimat, beraninya kau bersikap begitu lancang di depan Master Istana ini. Master Istana ke-6 melesat, muncul di atas paviliun batu seperti hantu. Dengan siulan tajam yang menggetarkan udara, cakar pengunci dewanya menghantam mahkota Sentian. Bayangan cakar ini bernuansa merah darah, kekuatannya mengerikan. Sentian tak berani menunda, ia mengerahkan langkah pengendali apinya semaksimal mungkin, badannya melayang mundur bagai bunga willow yang tertiup angin, sembari melepaskan pedang pembunuh naga di tangan kanannya. Swiss. Saat cahaya pedang berbenturan dengan bayangan cakar, terdengar desisan tajam. Sentian merasakan kekuatan dingin menjalar di ujung jarinya, lengannya langsung lumpuh, dan ia terpental mundur, baru bisa menstabilkan diri setelah menabrak pilar paviliun batu. Rasa manis dan amis mengalir di tenggorokannya, dan ia terpaksa menelan darah yang mengucur deras ke bibirnya.
Alam abadi longgar tingkat ke-7. Kau sudah sedikit berkembang, tapi sayangnya, kau masih seekor semut. Master Istana ke-6 menyeringai, melambaikan tangan kirinya. 4 penjaga berbaju zirah emas segera membentuk formasi pertempuran. Tombak-tombak mereka beradu, menjalin bayangan emas menjadi jaring raksasa, menjebak Sentian dan Humazi di tengahnya. Para penjaga ini semuanya adalah alam abadi bumi tingkat ke-5, dan dengan berkah formasi pertempuran, aura mereka telah mencapai tingkat ke-6. Kekuatan suci yang terkandung dalam bayangan tombak memiliki efek penahan alami pada mantra Humazi. Bukan rahasia lagi bahwa kekuatan cabang-cabang kuil meningkat seiring bertambahnya peringkat. Dengan keempat penjaga berbaju zirah emas yang semuanya berada di tingkat ke-5 alam abadi bumi, aula ke-6 ini kemungkinan merupakan kekuatan yang tangguh di surga ke-6. Ayo pergi. Sentian tahu bahwa ia dan Humazi bukanlah tandingan Master Aula ke-6, jadi ia mencoba menarik Humazi dan melarikan diri. Cakar Master Aula ke-6 sudah mengejar, cakar merah darah mereka menusuk punggung mereka. Hati-hati, Sentian mendorong Humazi menjauh, namun ia sendiri yang tercakar keras. Dengan bunyi gedebuk, punggungnya langsung berlumuran darah. 5 luka dalam, terlihat hingga ke tulang, terukir aura gelap dan menyeramkan. Sentian, mata Humazi berkilat darah. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan puluhan jimat berterbangan di hadapannya. Beberapa berubah menjadi dinding tanah, beberapa menjadi kerucut es, dan beberapa menjadi sulur. Untuk sesaat, jimat-jimat itu berhasil menghentikan serangan Master Istana ke-6 dan pengawal bersirah emas. Namun, ia hanyalah seorang dewa bumi tingkat pertama, dan kekuatan reinkarnasinya belum sepenuhnya pulih. Energi spiritualnya terkuras habis, dan tak lama kemudian ia terengah-engah, keringat bercucuran di dahinya. Master Istana ke-6 mensibir, dan cakarnya tiba-tiba bergerak lebih cepat. Saat mereka merobek sulur-sulur itu, satu cakar mengenai dada Humazi. Humazi, terpukul keras, memuntahkan seteguk darah, dan terlempar mundur ke sisi Sentian, jimat-jimatnya berhamburan ke tanah. Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Master Istana ke-6 mendekat, tekanan seorang dewa bumi tingkat 8 melonjak bagai air pasang, hampir mencekik Sentian dan Humazi. Di saat kritis ini, sebuah suara serak terdengar dari sudut jalan, "Siapa kau, kutu kupret? Jangan ganggu dermawanku." Nanbatian, menghunus kapak besi hitam yang berat, melesat ke arah mereka, kapaknya berkilauan dengan energi spiritual merah tua. Mengikuti dari dekat, Ah Cui menghunus belati bertahtakan safir, rune samar berputar-putar di atasnya. Itu adalah belati pemecah mantra, senjata rahasia yang dibuat oleh Gedung Informasi, yang dirancang khusus untuk menembus energi spiritual pelindung para kultivator. Nanbatian, Humazi, terkejut sekaligus gembira, berjuang untuk berdiri. Aku adalah Master Istana ke-6 dari Kuil Ilahi. Siapapun yang tidak terlibat, keluarlah dari sini, atau aku akan bersikap kasar padamu. Melihat Nanbatian dan Ah Cui mendekat, Master Istana ke-6 mengancam Sentian dari luar Kuil Ilahi, khawatir hal itu akan memengaruhi peluangnya untuk membunuhnya. Master Istana ke-6 bukan apa-apa. Beraninya kau menyentuh Tuan Sen. Bahkan para dewa pun tak mampu menghentikanmu. Seru Nanbatian, mengayunkan kapaknya yang berat dengan kekuatan dahsyat, saat kapak itu menghantam Master Istana ke-6. Angin dari kapak itu membuat kerikil berterbangan di udara. Kuil ilahimu bertindak gegabah di langit kelima. Apa? Kau benar-benar berpikir kami, para kultivator biasa, adalah mangsa empuk? Kini setelah simpul batinnya terselesaikan, energi spiritualnya mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Meskipun baru mencapai puncak tahap ke-7 alam abadi duniawi, aura keberaniannya membangkitkan kekuatan seorang abadi duniawi tahap ke-8. Seorang abadi duniawi tahap ke-7 yang tak berguna berani ikut campur dalam urusan Kuil Ilahi. Master Istana ke-6 mensibir. Saat cakar pengunci dewanya bertabrakan dengan kapak berat itu, ia berputar dengan keras, ujung cakarnya meluncur ke bawah tulang belikat bilah kapak, mengenai pergelangan tangan Nanbatian. Serangan itu begitu cepat dan dahsyat sehingga Nanbatian tak sempat bereaksi, dan ia terpaksa menghindar. Ujung cakarnya menyerempet lengan Nanbatian, meninggalkan jejak darah. Saudara Batian, teriak Ah Cui, belati pelanggar hukum di tangannya berubah menjadi kilatan cahaya biru, menembus tulang rusuk Master Istana ke-6 dengan akurat. Meskipun kultivasinya telah turun ke peringkat ke-5 alam abadi duniawi, kelincahannya luar biasa, dan rune pelanggar hukum pada belati selalu berhasil merobek energi spiritual pelindung Master Istana ke-6 di saat genting, memberi Nanbatian kesempatan untuk bernapas.
Untuk sesaat, beberapa pria terlibat dalam pertarungan sengit di jalan. Kapak berat Nan Batian terayun-ayun, melindungi Sentian dan Humazi. Belati Ah Cui melesat tak menentu, berusaha mengeksploitasi kelemahan Master Istana ke-6. Sentian dan Humazi memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan diri, sesekali melancarkan serangan diam-diam. Namun, Master Istana ke-6 terlalu kuat. Kekuatan spiritual alam abadi duniawi tingkat 8-nya bagaikan jurang samudra, dan cakar pemunci dewanya bergantian ganas bagai guntur, dan di lain waktu, selembut ular berbisa, perlahan-lahan menguasai. Sial, kapak berat Nan Batian terhantam bayangan cakar itu, retakan muncul di bilahnya. Ia mengerang, dan terbanting ke belakang berulang kali, bajunya berlumuran darah. Melihat ini, Ah Cui bergegas membelanya, tetapi Master Istana ke-6 memanfaatkan kelemahannya dan menendang perutnya, membuatnya terhuyung ke pelukan Nan Batian. Dua orang tak berguna, beraninya kalian menghalangi jalanku. Master Istana ke-6 mensibir, berbalik dan menerjang Sentian lagi. Hari ini, aku akan mengajari kalian konsekuensi memprovokasi kuil suci. Secercah tekad melintas di mata Sentian. Tepat saat ia hendak membakar darah dan esensinya untuk melawan Master Istana ke-6 sampai mati, sebuah suara wanita dingin tiba-tiba terdengar dari langit. Master Istana ke-6, kau menindas yang lemah dengan kekuatanmu, dan kau pantas disebut Master Kuil Suci. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, sesosok putih melintas seperti angsa liar yang mengejutkan. Dengan kibasan-kibasannya, ribuan benang perak langsung berubah menjadi hujan cahaya. Benang-benang itu, yang tampak lembut, memotong formasi pertempuran para penjaga berbaju zirah emas bagaikan bilah tajam. 4 penjaga menjerit saat mereka terpental, menghantam tanah dan tak sadarkan diri. Pupil Master Istana ke-6 tiba-tiba mengecil, dan ia menatap pelayan berpakaian sipil yang tiba-tiba muncul dan berteriak kaget, Yun Xiu. Kenapa kau ada di sini? Yun Xiu berdiri di depan Sentian, dan liontin giok bulan sabit di pinggangnya berkilau hangat di bawah sinar matahari. Dia melirik orang-orang yang jatuh ke tanah, dan tatapannya sedingin es ketika ia menatap Master Istana ke-6. Aku datang ke sini untuk melindungi Sentian atas perintah Master Istana ke-4. Master Istana ke-6, kau melanggar perintah Master Istana ke-4 dan secara diam-diam mengerahkan pasukan zirah emas untuk mengepung dan membunuh Sentian. Apa kau mencoba memprovokasi perselisihan sipil? Master Istana ke-6 sepertinya mendengar lelucon besar, menunjuk Sentian dan meraung, dia membunuh orang-orang dari kuilku dan menghancurkan keagungan kuilku. Kurasa kau telah dicuci otak oleh Master Istana ke-4, dan kau berani menyembunyikan seorang pemberontak. Ia mengganti topik pembicaraan, dan tatapan tajam terpancar di matanya. Yun Xiu, aku datang ke sini atas perintah Master Istana ke-3. Kau merusak kebaikanku hari ini. Jika Master Istana ke-3 menyelidiki suatu hari nanti, bahkan Master Istana ke-4 pun akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan Tuan pun tak bisa melindungimu. Tanda tanya. Yun Xiu menjentikkan kecapinya, dan benang perak membentuk penghalang di depannya. Kekuatan spiritual tingkat 9 dari alam abadi duniawi meledak tanpa ampun, dan tanah di seluruh jalan mulai retak. Jika Master Istana ke-3 mampu, silakan pergi ke Istana Raja Dewa untuk mengadu. Tapi jika kau ingin menyentuh Tuan Sen, mintalah kecapi pembersih debu di tanganku dulu. Ia melangkah maju, dan tekanan tak terlihat membuat Master Istana ke-6 tak kuasa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Master Istana ke-4 memiliki perintah Raja Dewa, dan bahkan Raja Dewa pun harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Tak apa-apa kau mengandalkan kekuatan Master Istana ke-3 untuk menindas orang lain di surga ke-6, tapi beraninya kau lari ke surga ke-5 untuk bertindak lancang. Apa kau benar-benar berpikir tak ada seorang pun di Istana ke-4? Wajah Master Istana ke-6 memucat dan membiru. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual Yun Xiu bahkan lebih tak terduga daripada rumor yang beredar. Benang perak pada kocokan itu mengandung kekuatan hukum ruang, dan hanya sedikit saja yang mampu merobek kekuatan spiritual pelindung badannya. Namun, ketika teringat akan cara Master Istana ke-3, ia menguatkan dirinya lagi, Yun Xiu, jangan paksa aku. Jika aku melepaskan Sentian hari ini, Master Istana ke-3 tak akan pernah melepaskanku. Itu urusanmu. Yun Xiu memadatkan sinar kekuatan spiritual putih keperakan di ujung jarinya. Kekuatan spiritual itu berputar menjadi lengkungan aneh di udara, yang jelas merupakan prototipe dari bilah ruang. Bawa anak buahmu dan keluar sekarang, atau aku akan membereskan kekacauan ini untuk Master Istana ke-4. Pilih satu. Master Istana ke-6 menatap niat membunuh yang tak tersamar di mata Yun Xiu,
lalu menatap Sentian yang dibantu Nan Batian berdiri, dan akhirnya menggertakkan giginya. Baiklah. Aku akan memberikan wajah Master Istana keempat hari ini. Ia meraung ke arah penjaga berbaju zirah emas yang tak sadarkan diri. Sampah. Cepat pergi. Setelah itu, ia memelototi Sentian dengan kesal, berbalik, dan memimpin anak buahnya ke langit dengan panik. Baru setelah aura Master Istana ke-6 benar-benar lenyap, Yun Xiu mengumpulkan kekuatan spiritualnya, mengeluarkan 4 botol giok dari tas penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Nan Batian. Ini bubuk pengental roh dan Ji Senggao. Gunakan untuk menyembuhkan luka mereka dulu. Nan Batian mengambil botol-botol giok itu, menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih, Nona Yun Xiu, karena telah menyelamatkan kami. Kalau tidak, kita semua pasti sudah mati di sini hari ini. Ia membagikan pil-pil itu kepada semua orang dan memberikan 1 pil kepada Ah Cui terlebih dahulu. Melihat wajah pucat Ah Cui, matanya dipenuhi rasa sakit hati. Setelah Sentian meminum pil-pil itu, rasa sakit di dadanya berangsur-angsur mereda. Ia membungkuk kepada Yun Xiu dan berkata, terima kasih telah menyelamatkanku. Aku tak punya cara untuk membalas budimu. Yun Xiu memperhatikannya membalut luka-lukaannya dan perlahan berkata, Kepala Istana keempat memintaku untuk memberitahu Tuan Sen bahwa kuil tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadapmu. Kuharap kau akan memaafkan para kepala istana sebelumnya atas kesalahan mereka. Jika kau bersedia berdamai, Istana keempat bersedia bersekutu denganmu. Apapun masalah yang kau hadapi di masa depan, Istana keempat akan membantumu. Sentian terdiam sejenak. Ia tahu apa arti niat baik kepala Istana keempat. Dengan dukungan 4 istana di kuil, melacak istana jalur jahat akan jauh lebih mudah. Tanda tanya. Namun, ia juga tahu bahwa ada banyak faksi di dalam kuil, dan kepala istana ketiga dan kepala istana ke-6 tidak akan pernah menyerah. Aku bisa menyetujui penyelesaian. Sentian akhirnya mengangguk, tetapi tatapannya semakin tajam. Tetapi jika orang lain di kuil seagresif kepala istana ke-6, aku, Sentian, tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Tentu saja, Yun Xiu mengangguk sebagai jawaban, kepala istana keempat telah mengeluarkan perintah. Jika ada kepala istana yang berani mengganggumu lagi secara pribadi, dia akan menjadi musuh istana keempat. Selain itu, kepala istana keempat tahu bahwa kau sedang melacak istana jalur jahat. Istana cabang di Pegunungan Angin Hitam memang sulit dihadapi. Jika kau membutuhkan intelijen atau tenaga, kirim saja pesan ke istana keempat, dan kepala istana keempat pasti akan membantu. Hati Sentian sedikit tergerak. Meskipun jaringan intelijen Ah Cui luas, jaringan itu tidak sedalam fondasi kuil. Ia membungkuk dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Istana keempat dan Nona Yun Xiu. Yun Xiu tersenyum tipis dan berkata, Tuan Sen, rawatlah luka-luka kalian baik-baik. Saya permisi dulu. Setelah itu, sosoknya melesat dan menghilang ke langit dalam sekejap seperti gumpalan asap hijau. Humazi melihat ke arah Yun Xiu pergi dan terkesima, pelayan ini sungguh kuat, dia berada di tingkat ke-9 alam abadi duniawi, kan? Lebih kuat dari Tuan Istana ke-6. Sentian, apakah Tuan Istana keempat ini bisa diandalkan? Sentian menatap punggung Yun Xiu dan berkata, setidaknya untuk saat ini menguntungkan kita. Ia menatap Nan Batian dan Ah Cui, matanya penuh permintaan maaf telah merepotkan kalian hari ini. Nan Batian melambaikan tangannya dan menyuapkan pil terakhir kepada Ah Cui. Apa yang Anda bicarakan, Tuan Sen? Anda adalah dermawan kami, dan sudah menjadi kewajiban kami untuk melindungi Anda. Cabang Balai Dao jahat berbahaya, bagaimana kalau saya ikut dengan Anda? Ah Cui juga mengangguk dan berkata, gedung informasi punya jalur rahasia di Pegunungan Angin Hitam. Saya bisa meminta mereka menjemput Anda. Perasaan hangat mengalir deras di hati Sentian, dan ia menggelengkan kepalanya. Anda baru saja berdamai, jadi istirahatlah dulu. Saya bisa menangani urusan Balai Dao jahat sendiri. Jika Tuan Sen butuh bantuan, katakan saja, kata Nan Batian. Sentian mengangguk, lalu pergi bersama Humazi. Sentian dan rekan-rekannya tidak mencari cabang Balai Dao jahat. Dengan kekuatan mereka saat ini, Sentian tahu bahwa meskipun mereka mencarinya, mereka tidak akan mampu menyelamatkan jiwa keluarga Hu. Sekarang, Sentian perlu meningkatkan kekuatannya, dan dengan cepat. Namun, untuk melakukannya, Sentian harus tinggal di menara penekan iblis, di mana aliran waktu memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Namun, menggunakan menara penekan iblis di penginapan,
meninggalkan Humazi sendirian untuk melindungi Dharma, membuat Sentian agak gelisah. Lagi pula, banyak yang mengincarnya, dan jika seseorang menyerangnya saat ia berlatih, itu akan merepotkan. Jadi, Sentian membawa Humazi ke Mosen. Sebagai murid senior Sekte Pedang, wajar baginya untuk tinggal di kediaman Mosen. Hari-hari Sentian memulihkan diri di sana damai namun memuaskan. Kediaman Mosen terletak jauh di dalam hutan bambu di sebelah barat kota suci pedang. Di dalam halamannya berdiri sebuah gubuk pedang purba, yang selalu dipenuhi aroma pedang. Di ruang terbuka di depan gubuk itu, ratusan pedang purba berkarat tertanam di tanah, membentuk hutan pedang yang unik. Konon, semua ini adalah pedang-pedang yang dibuang Mosen yang dikumpulkan dari reruntuhan medan perang dan sekte-sekte yang hancur selama perjalanan awalnya. Ia berkata, pedang bisa dibuang, tetapi jiwanya tak bisa dihancurkan. Meneliti pedang yang dibuang ibarat mengamati jiwa pedang pendahulu, barulah seseorang dapat memahami jalan hidupnya sendiri. Setiap pagi, Sentian akan bernapas dan menyembuhkan luka-lukaannya di hutan pedang. Ramuan peninggalan Yun Xiu begitu manjur sehingga luka cakar di punggungnya berkeropeng dalam 3 hari. Aura dingin dan jahat yang merasuki badannya perlahan menghilang di bawah kehangatan jimat giok hangat pemberian Mosen. Yang lebih mengejutkan lagi, dengan dipupuk oleh saripati pedang hutan pedang yang kaya, energi spiritualnya mengalir lebih lancar, dan hambatan yang sebelumnya menahannya di puncak peringkat ke-7 alam abadi lepas bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda mengendur. Fondasimu kokoh, tetapi ilmu pedangmu terlalu bergantung pada semburan energi spiritual, sehingga kurang lincah seperti yang seharusnya dimiliki seorang pendekar pedang. Mosen akan melatih Sentian setiap sore di paviliun pedang. Ia tidak pernah menunjukkan kemampuannya, melainkan duduk di sofa bambu, membelai pedang kayu hitam legam, sesekali menunjukkan kekurangan dalam latihan Sentian. Lihat bambu tua ini, Mosen menunjuk keluar jendela, batangnya bengkok karena angin kencang. Bambu ini melengkung saat angin bertiup, lurus saat angin pergi. Terlihat rapuh, tetapi sebenarnya, ia luar biasa tangguh. Hal yang sama seharusnya berlaku untuk pedang, kekakuan tidak dapat bertahan lama, dan kelembutan tidak dapat dipertahankan. Hanya dengan menggabungkan kekakuan dan kelembutan, seseorang dapat mencapai kemampuan manuver yang tak tertandingi. Sentian menatap tajam, mengamati bahwa bambu yang tertiup angin itu tampak siap patah kapan saja, namun selalu berhasil sedikit melengkung di puncak kekuatannya, sehingga sebagian besar kekuatannya teredam. Sebuah inspirasi tiba-tiba muncul, dan pedang pembunuh naga di tangannya berdengung. Gerakan pedangnya yang dulu ganas dan mendominasi tiba-tiba menjadi lincah dan gesit. Cahaya pedang berkelap-kelip seperti bayangan bambu yang bergerak, terkadang menusuk lurus ke depan seperti rebung yang menembus tanah, terkadang menebas secara horizontal seperti daun bambu yang tersapu angin. Itu cukup menarik. Mata Mosen berbinar-binar penuh kekaguman. Jalannya berpedang tidak memiliki aturan baku. Mereka yang terjebak dalam teknik adalah pengrajin, sementara mereka yang sepenuhnya memahami prinsip-prinsip pedang adalah ahli. Ilmu pedangmu sebelumnya terlalu terfokus pada menebas, lupa bahwa pedang juga bisa menjerat, melingkari, dan melepaskan. Dengan jentikan jarinya, sebuah pedang perunggu di samping sofa bambu melayang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Sentian. Serangan itu tampak lambat, tetapi menghalangi semua sudut Sentian untuk menghindar. Jantung Sentian berdebar kencang, dan ia secara naluriah mencoba menangkis dengan kekuatan kasar. Namun, tiba-tiba ia teringat kata-kata Mosen. Dengan putaran pergelangan tangannya yang tajam, pedang pembunuh naga melilit pedang perunggu itu seperti ular roh. Dengan gerakan lembut di sepanjang punggung pedang, ia berhasil menangkis kekuatan pedang itu ke samping. Saat kedua pedang itu beradu, ia membalikkan pergelangan tangannya lagi, mengarahkan bilah pedang tepat ke gagang pedang perunggu itu. Ding! Pedang perunggu itu jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Sentian membeku di tempat, kesadaran yang baru saja muncul di benaknya bagaikan sebuah wahyu. Ia merasakan energi spiritualnya melonjak ke seluruh badannya, hambatan di tingkat ke-7 alam abadi lepas hancur, dan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat memenuhi anggota badan dan tulangnya. Tingkat ke-8 alam abadi lepas. Terobosan. Humazi memperhatikan dari samping, takjub. Baru beberapa hari, dan Sentian, kecepatan kultivasimu sungguh tak manusiawi. Mosen berdiri, menghampiri Sentian, dan untuk pertama kalinya, tersenyum puas. Lumayan, kau langsung mengerti semuanya. Pemahamanmu jauh lebih tinggi daripada pemahamanku dulu.
Saat itu, seorang murid sekte pedang bergegas masuk ke halaman, berseru dengan penuh semangat, "Kakak senior, Guru Mosen, kompetisi pedang kota suci pedang yang diadakan sekali dalam seabad akan segera dimulai." Semua sekte besar mendaftar, jantung Sentian berdebar kencang, dan ia bertanya, "Kompetisi pedang apa ini?" Murid sekte pedang itu menjelaskannya kepada Sentian. "Kompetisi pedang." Humazi menggosok tangannya, kedengarannya menarik, "Sentian, ayo kita pergi." Sentian menatap Mosen, tetapi melihat sedikit kerutan di wajahnya, tampak tidak antusias. Ia tidak tahu mengapa. Beberapa hari kemudian, berita tentang kompetisi pedang menyebar ke seluruh kota suci pedang, dan semua sekte besar mendaftar. Bahkan beberapa keluarga kultivator pedang dari ribuan mil jauhnya mengirimkan perwakilan untuk hadir. Para murid sekte pedang pun tak kuasa menahan diri. Ling Xue dan beberapa murid inti lainnya bahkan menghampiri Mosen, memohon padanya untuk berpartisipasi. "Guru, ini kesempatan sekali seumur hidup. Sekalipun kita tidak mendapatkan tempat, setidaknya kita bisa menyaksikan kehebatan pedang sekte lain." Ling Xue berbicara dengan sungguh-sungguh. Mosen terdiam cukup lama, lalu akhirnya menggelengkan kepala. "Kekuatanmu masih terbatas. Konferensi ini penuh dengan bakat terpendam. Banyak sekte akan melakukan apa saja untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Pergi ke sana hanya akan berarti kau akan mati sia-sia." Tapi, Ling Xue ingin membantah, tetapi Mosen memotongnya. "Terutama Villa Pedang Ilahi," suara Mosen semakin dalam. "Mereka memiliki dendam lama terhadap sekte pedang kita. Murid-murid mereka dikenal kejam. Jika kita bertemu mereka di konferensi, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan." Sentian, yang mendengarkan dari samping, mendengar tentang Villa Pedang Ilahi dan mengetahui bahwa saat memasuki kota, Ling Xue dan Qin Feng dari Villa Pedang Ilahi telah berkompetisi dalam duel ilmu pedang, mempertaruhkan nyawa mereka. Jika dia tidak turun tangan, salah satu dari mereka kemungkinan besar akan mati. "Guru," kata Sentian, melangkah maju dengan tatapan penuh tekad. "Murid bersedia mewakili sekte pedang dalam kompetisi ini." "Anda," Mosen menatapnya, "meskipun Anda telah mencapai tingkat ke-8 alam abadi longgar, murid inti Villa Pedang Ilahi paling banter berada di tingkat ke-4 alam abadi duniawi. Jika Anda pergi, murid mengerti bahayanya, tetapi justru itulah mengapa kita harus pergi," kata Sentian tulus. "Jika kita mundur begitu saja, itu hanya akan membuat orang berpikir sekte pedang itu pengecut dan rentan. Lagi pula, aku ingin menggunakan turnamen ini untuk mengasah ilmu pedangku." Ling Xue menimpali, "Ya, Guru, kakak senior Sen mengalami kemajuan pesat. Dia bahkan mungkin bisa melakukan mukjizat. Kami juga bersedia pergi. Sekalipun kami tidak bisa bertanding, kami masih bisa mendukungnya." Murid-murid lain mengangguk, mata mereka penuh harap. Mosen mengamati sorot mata penonton yang bersemangat, lalu melirik ekspresi percaya diri Sentian, dan akhirnya mengalah. "Baiklah, karena kau bersikeras untuk pergi, biarlah. Tapi ingat, keselamatan adalah yang utama." Ia menoleh ke Sentian dan dengan sungguh-sungguh memberi instruksi, "Aku akan mendaftarkanmu. Tapi dengar, ada 3 aturan ketat untuk kompetisi ini. Pertama, hanya boleh menggunakan pedang. Sihir, senjata sihir, atau kekuatan eksternal tidak diperbolehkan. Kedua, kau harus membawa senjatamu sendiri, tetapi harus pedang. Ketiga, begitu di atas panggung, hidup dan mati diserahkan pada takdir, dan tidak ada yang boleh ikut campur. Terutama jika kau bertemu seseorang dari Villa Pedang Ilahi," tegas Mosen. Teknik pedang pembelah langit mereka luar biasa kuat, dan setiap gerakannya mematikan. Jika kalian merasa tidak bisa mengalahkan mereka, segera menyerah. Jangan keras kepala, menyelamatkan nyawa kalian adalah yang terpenting. Sentian mengangguk, "Murid, mengertilah." Melihat ketenangan Sentian, Mosen merasa lega, namun kekhawatiran tetap ada. Ia tahu kompetisi pedang ini jauh dari sesederhana kelihatannya. Orang-orang di Villa Pedang Ilahi kemungkinan besar telah menunggu untuk memberikan pukulan telak bagi sekte pedang di konferensi. Beberapa hari kemudian, turnamen ilmu pedang dimulai. Lapangan seni bela diri kota suci pedang sudah penuh sesak. Di tengah lapangan berlapis batu biru, sebuah arena giok putih berdiameter 100 kaki melayang di udara, tepinya diukir dengan pola pedang yang padat. Cahaya keemasan redup bersinar di bawah sinar matahari. Ini adalah formasi pemunci jiwa yang dengan susah payah disusun oleh para penguasa kota suci pedang berturut-turut.
Ini mencegah dampak pertarungan dari melukai penonton dan membatasi semua kekuatan magis, memastikan bahwa satu-satunya cara bagi kontestan untuk menang adalah melalui ilmu pedang. Puluhan platform tontonan mengelilingi alun-alun, dibangun di lereng bukit, bendera sekte-sekte utama berkibar tertiup angin. Di platform VIP teratas, orang yang bertanggung jawab atas Sword Saint City duduk di tengah dengan jubah ungu. Di sebelah kirinya duduk beberapa pria tua dengan rambut dan janggut putih, yang semuanya adalah master pedang yang sangat dihormati di kota. Di sebelah kanannya duduk kepala atau tetua dari sekte-sekte utama. Yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah Qin Lai, pemilik Divine Sword Villa. Dia mengenakan jubah ular piton merah, dengan pedang panjang hitam pekat tergantung di pinggangnya. Matanya setajam elang. Dia mengobrol dan tertawa dengan beberapa tetua di sampingnya, dengan kebanggaan di antara alisnya. Sudah dengar, kali ini, Villa Pedang Ilahi telah mengirimkan 3 murid inti. Pemimpinnya, Zhao Jingfeng, konon telah menguasai teknik pedang pembelah langit hingga tingkat ke-7, dengan tingkat kultivasi tingkat ke-6 alam abadi bumi. Ia hampir tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Tidak hanya itu, ada juga Li Hanjiang dari Sekte Pedang 7 Bintang, yang begitu ahli dalam pedang penghubung 7 bintang hingga konon ia pernah menebang pohon pinus berusia 1000 tahun hanya dengan 1 pedang. Aku yakin Zhao Jingfeng akan menjadi juara kali ini. Lihat auranya, tak seorang pun berani menatapnya langsung hanya dengan berdiri di sana. Diskusi dari para penonton melonjak bagai air pasang, dan mata ribuan kultivator terfokus pada pintu masuk di sisi timur arena, tempat para kontestan dari berbagai sekte bersiap untuk masuk. Sentian, mengenakan kain biru pudar, berdiri di antara para murid sekte pedang, tampak agak canggung. Ling Xue dan yang lainnya mengenakan jubah putih standar sekte pedang, tetapi ia tetap mengenakan pakaiannya yang biasa. Pedang pembunuh naga yang tampak biasa di pinggangnya tampak mencolok di antara berbagai pedang berhias di sekitarnya, tampak semakin sederhana. Kakak senior Sen, lihat ke sana. Ling Xue diam-diam menyenggol lengan Sentian, menunjuk ke arah rombongan Villa Excalibur di dekatnya. 3 pemuda berbaju sirah perak mengelilingi seorang pria berbaju merah. Pria itu memiliki alis yang tajam dan tatapan yang tajam, serta senyum angkuh tersungging di bibirnya. Pria itu tampaknya merasakan tatapan Ling Xue dan berbalik, matanya menyapu Sentian seolah-olah sedang memeriksa benda tak penting. Kemudian, sambil terkekeh sinis, ia berkata kepada rekan seperguruannya, Sekte Pedang benar-benar mengirim orang tak berguna dari alam abadi longgar untuk mengisi barisan kali ini. Sepertinya mereka benar-benar kehabisan sumber daya. Para murid di dekatnya tertawa terbahak-bahak. Tawa itu tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh para murid Sekte Pedang. Wajah Ling Xue memucat karena marah, tangannya sedikit gemetar di sekitar gagang pedangnya. Keterlaluan. Namun, Sentian tetap tenang, berkata singkat, mereka berhak bicara. Biarkan mereka bicara apapun. Sentian memperhatikan bahwa Qin Feng, yang menantang Ling Xue dalam duel pedang di Villa Pedang Ilahi, tidak berada di barisan murid, melainkan duduk di kursi depan. Kakak Sen, Qin Feng adalah putra pemilik, jadi dia memiliki status yang tinggi. Dia tidak akan berada di panggung untuk duel seperti ini. Dia mungkin takut terluka, kata Ling Xue, mengikuti arahan Sentian. Sentian mengangguk. Seorang saudara generasi kedua yang begitu pemalu tidak akan memiliki banyak masa depan. Pada saat itu, sebuah lonceng berbunyi di tengah alun-alun, 3 panjang dan 2 pendek, menandakan dimulainya kompetisi. Pemimpin kota pedang suci perlahan berdiri, suaranya menggema di seluruh alun-alun melalui energi spiritual, sekali dalam seabad, kontes pedang-pedang suci. Kita berkumpul di sini hari ini untuk bertukar ilmu pedang dan mengasah kemampuan kita. Dengan ini saya tegaskan 3 hukum besi. Pertama, tidak ada sihir atau senjata magis, hanya pedang yang akan menentukan pemenang. Kedua, berhentilah ketika waktunya tepat, hidup dan mati adalah milikmu. Ketiga, di atas panggung, pemenangnya adalah raja. Sekarang, silakan undang para kontestan dari semua sekte untuk masuk. Setelah penguasa kota selesai berbicara, tirai cahaya di pintu masuk perlahan terbuka, dan murid-murid dari setiap sekte naik ke panggung. Satu persatu, sebanyak 64 kontestan, dibagi menjadi 32 kelompok, akan berhadapan berpasangan, dengan pemenangnya maju ke babak berikutnya. Nama Sentian ditempatkan di kelompok ke-10, lawannya adalah seorang murid dari Sekte Awan Mengalir, seorang kultivator alam abadi bumi tingkat 3. Sentian, hati-hati, 13 jurus awan mengalir dari Sekte Awan Mengalir terkenal karena kecepatannya.
Mo Sen tanpa sadar mendekati Sentian dan membisikkan peringatan. Sentian mengangguk, "Tuan, jangan khawatir." Saat ia melangkah ke atas panggung, gumaman bertubi-tubi terdengar dari penonton. "Itu kontestan sekte pedang. Dia terlihat sangat muda. Kudengar dia berada di tingkat ke-8 alam abadi longgar. Dari 64 kontestan, kultivasinya mungkin berada di paling bawah, kan?" Wang Chong dari sekte awan mengalir berada di tingkat ke-3 alam abadi bumi. Babak ini pasti menang. Melihat Sentian naik ke atas panggung, Wang Chong tersenyum percaya diri dan membungkuk, "Saya Wang Chong dari sekte awan mengalir. Bolehkah saya tahu nama Anda?" "Sentian." Dua kata sederhana ini, tidak rendah hati atau sombong. Secerca ketidaksenangan melintas di mata Wang Chong, menunjukkan kesombongan Sentian. Ia tidak berkata apa-apa lagi, menghunus pedangnya, yang berubah menjadi aliran cahaya dan menusuk jantung Sentian. "Ambillah." Cahaya pedang itu berkelebat seperti air, sulit dipahami dan tak terduga. Itu adalah jurus pembuka dari 13 bentuk awan yang mengalir, awan bergulung di matahari terbenam. Kerumunan di bawah hanya melihat kilatan cahaya putih. Pedang Wang Chong mencapai Sentian, tetapi Sentian tetap berdiri, tampak tak berdaya. Sudah berakhir, Sentian mungkin akan kalah. Dia terlalu arogan, dia bahkan tidak menghunus pedangnya. Ling Xue memejamkan mata karena gugup. Tepat saat ujung pedang hendak menyentuh kemeja Sentian, Sentian bergerak. Ia tidak menghunus pedang, melainkan hanya memiringkan badannya sedikit, seperti pohon willow yang tertiup angin. Gerakannya tampak lambat, tetapi cukup untuk menghindari serangan mematikan itu. Bersamaan dengan itu, ia menekan jari telunjuk dan jari tengah kanannya, lalu mengetuk pelan punggung pedang Wang Chong. Ding! Setelah suara nyaring, Wang Chong merasakan kekuatan aneh menjalar di sepanjang bilah pedang. Pergelangan tangannya tiba-tiba mati rasa, dan pedang itu tiba-tiba terangkat tak terkendali. Perubahan mendadak ini mengejutkan Wang Chong. Ia segera menghunus pedangnya untuk membela diri, tetapi melihat sosok Sentian mendekat seperti hantu, ujung jarinya berkilauan dengan cahaya keemasan redup, mengetuk pergelangan pedangnya. Jantung Wang Chong berdebar kencang. Gerakan yang tampaknya sederhana ini menghalangi semua kemungkinan gerakannya. Ia hanya bisa tiba-tiba melepaskan gagang pedangnya, membiarkannya jatuh ke tanah, lalu mundur cepat, mencoba menjauh. Namun, akankah Sentian memberinya kesempatan itu? Sentian melangkah setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya, diikuti kaki kanannya. Seluruh badannya seakan menempel di punggung Wang Chong, tangan kirinya dengan lembut bertumpu di bahunya. "Terima kasih." Sebuah suara tenang bergema di telinga Wang Chong. Wang Chong merasakan kekuatan yang lembut namun tak tertahankan, dan badannya tanpa sadar terhuyung beberapa langkah ke depan, hampir jatuh dari panggung. Baru setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, ia kembali tenang. Melihat pedang pembunuh naga Sentian, yang masih terselip di pinggangnya, wajahnya memucat. Ia bahkan belum memaksa pedang lawannya keluar, namun ia sudah kalah. Sesaat kemudian, penonton terdiam, terpana oleh pemandangan luar biasa ini. Sesaat kemudian, tepuk tangan meriah pun bergemuruh. Gerakan yang begitu cepat, teknik jari macam apa itu? Bahkan bisa menangkis jurus pedang alam abadi bumi. Sentian ini, dia punya sesuatu. Ling Xue dan yang lainnya melompat berdiri dengan gembira. Humazi menepuk pahanya dan tertawa, "Aku tahu anak ini punya keahlian." Mo Sen, yang berdiri di antara penonton, dengan kilatan terkejut di matanya, lalu berubah lega. Ia mengenali jurus yang baru saja dilancarkan Sentian sebagai menginjak salju tanpa jejak milik sekte pedang. Hanya saja Sentian melakukannya dengan lebih canggih, bahkan mengisyaratkan semangat langkah udara terbang. Jurus jari itu, terlebih lagi, telah membawa transformasi niat pedang ke tingkat kesempurnaan tertingginya. Jurus itu tampak seperti sebuah jari, tetapi sebenarnya, mengandung aura pedang yang dahsyat. Zhao Jingfeng, yang menonton dari bilik VIP, sedikit mengernyit. Ia berkata kepada rekan juniornya di sampingnya, "Menarik. Gerakan dan teknik jari anak ini cukup bagus, tetapi sayang sekali kultivasinya sangat rendah." Rekan juniornya menimpali, "Apa yang kau katakan memang benar, tetapi itu hanyalah beberapa jurus yang tidak lazim. Jika dia bertemu dengan teknik pedang pembelah langit milikmu, dia pasti akan ketahuan." Zhao Jingfeng mensibir, dan tanpa basa-basi lagi, tatapannya kembali ke arena. Beberapa pertandingan berikutnya berjalan tanpa insiden, dengan kultivasi yang unggul mendominasi sebagian besar pertandingan. Namun, beberapa duel cukup seru, mengundang sorak-sorai penonton.
Tak lama kemudian, giliran Zhao Jingfeng. Lawannya adalah seorang murid alam abadi bumi tingkat 3 dari Sekte Pedang Besi. Begitu keduanya beradu, Zhao Jingfeng melepaskan teknik pedang pembelah langit miliknya. Pedang panjangnya terayun dengan desisan tajam yang merobek udara. Setiap serangan kuat dan dalam, dan bayangan pedangnya berkilauan dengan kilatan petir yang samar. Jurus pedang murid Sekte Pedang Besi itu kuat tetapi kurang lincah. Setelah hanya 3 jurus, Zhao Jingfeng menghempaskan pedangnya, dan ujung pedang itu menekan tenggorokannya. Menyerah, teriak murid Sekte Pedang Besi, wajahnya pucat pasi. Zhao Jingfeng menarik pedangnya dan mengamati panggung, tatapannya akhirnya tertuju pada Sentian dengan sedikit perlawanan. Sentian hanya melirik ke belakang, mengabaikannya. Babak pertama berakhir, dan dari 32 murid yang maju, hanya Sentian yang berada di alam abadi longgar. Hal ini mengesankan banyak orang, lagi pula, mencapai babak kedua di tingkat ke-8 alam abadi longgar bukanlah suatu kebetulan. Pertempuran ini menyebarkan nama Sentian ke seluruh kota pedang suci. Bersambung. Tetap bersama dengan Suara Serak, karena kita akan melanjutkan lagi novel ini di episode berikutnya.